Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Raja Perang. Di ajang terbesar di era game ini, penonton benar-benar histeris menantikan grand final. Dari bilik komentator, sang penyiar menggembar-gemborkan kekuatan luar biasa dan kontrol sempurna dari Lin Ji kita. Mengalahkan pemain biasa bisa sehebat ini. Lawannya menyerang dengan pedang yang seolah membelah langit. Dengan kelincahan yang luar biasa, sang jagoan menghindari semuanya, menunjukkan kepada semua orang mengapa dia adalah raja yang tak terkalahkan. Tepat setelah itu, dia membalas, hanya membidik titik-titik vital seperti iblis sejati. Dihadapkan dengan pertahanan yang hancur total, pendekar pedang berambut pirang itu mengeluarkan kutukan penuh kebencian. Tanpa memberi ruang bernapas, Lin Ji mendapatkan keuntungan besar, membuat musuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dengan sistem yang memberi peringatan tentang kesehatan yang rendah, sang juara hebat akan segera dinobatkan. Membawa pedang raksasa di punggungnya, anak muda itu dengan tenang mendekat untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan seringai percaya diri, dia menyatakan bahwa kali ini kemenangan sudah di tangannya. Dengan kepala tertunduk, lawannya bergumam tak percaya bahwa dia telah kalah dalam pertarungan. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah marah saat dia berteriak bahwa dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Benar-benar kehilangan kendali. Pria berambut pirang itu meraung, mempertanyakan bagaimana mungkin dia bisa kalah di tempat ini. Seketika, aura jahat menyelimuti arena saat dia memperingatkan bahwa usaha pahlawan kita sia-sia. Menggunakan cheat daya tahan tak terbatas pada senjatanya, penjahat itu maju dengan segenap kekuatannya. Dalam keadaan terkejut, Lin Ji menyadari musuhnya telah mengaktifkan peretasan kecepatan super, membayar mahal untuk itu. Dalam sekejap mata, Bai Li Changcheng menebar teror di lapangan, melesat di udara dengan kecepatan kilat. Dengan mata terbelalak, Lin Ji akhirnya mengerti permainan kotor yang terjadi tepat di depannya. Dari satu sisi ke sisi lain, si curang tidak memberinya kesempatan untuk menangkis. Di sekelilingnya, arena berubah menjadi pertunjukan cahaya dari begitu banyak serangan simultan. Penuh ironi, si penjahat mengatakan naif untuk berpikir bahwa usaha dapat mengubah takdir. Terperangkap dalam penyerogapan, Lin Ji mengaku bahwa dia hampir tidak dapat mengikuti gerakan si pengecut. Dengan menghabiskan banyak uang, si bajingan mengaktifkan teleportasi dan gerakan pembunuhan instan. Pada saat itu, kilatan terang memenuhi layar dan sistem mengumumkan bahwa akun si pencundang akan dihapus secara permanen. MC kita hancur, kalah karena serangan murahan yang begitu memalukan. Diliputi amarah, dia mempertanyakan mengapa orang itu mengkhianati kepercayaannya. Dipenuhi kebencian, dia ingin tahu mengapa mantan temannya melanggar janji mereka untuk bertarung secara adil. Dengan tatapan sinis, Bai Li Changcheng hanya mengumumkan permintaan maaf yang hampa. Tanpa sedikit pun rasa malu, Bai Li Changcheng menyuruhnya untuk menjadi saudaranya di kehidupan selanjutnya. Seketika, layar berubah menjadi merah sepenuhnya, memperingatkan penutupan total akun tersebut. Terjebak dalam kehampaan, Lin Ji menolak untuk menerima akhir yang menyedihkan seperti itu. Merenungkan kehidupannya yang miskin, tanpa uang atau kekuasaan, ia mulai hancur di dalam. Meskipun begitu, ia selalu percaya bahwa kerja kerasnya sendiri dapat mengubah kenyataannya menjadi lebih baik. Benar-benar keluar dari jurang kemiskinan. Lin Ji berhasil mencapai peringkat teratas dalam permainan melalui ketekunan yang luar biasa. Ia begitu dekat untuk meraih tahta tertinggi, tujuan dari seluruh perjalanan berdarahnya. Karena ia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri dalam pertempuran terakhir ini, frustasi itu menghantam 1000 kali lebih keras. Kecewa saat ia melihat tangannya sendiri berubah menjadi debu. Ia merasakan beratnya kekalahan yang menghancurkan. Menuju kegelapan yang tak terbatas, Lin Ji bersumpah akan melakukan apapun untuk kesempatan lain untuk bangkit. Tiba-tiba, ia terbangun terengah-engah dan berteriak sekuat tenaga. Dengan jantung berdebar kencang dan dahinya basah oleh keringat, ia mencoba cari tahu apa yang terjadi. Bingung dengan lingkungannya, tokoh utama kita menyadari bahwa ia kembali ke kamar kecilnya yang lama. Saat itu, seorang gadis muncul berteriak dan bertanya, mengapa saudara laki-lakinya berbaring di lantai berpura-pura mati. Dalam sekejap, ia mengenali adik perempuannya yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Ingatannya dengan cepat mengingatkannya bahwa 3 tahun yang lalu, gadis itu jatuh koma setelah kecelakaan mengerikan. Untuk menjaga gadis itu tetap hidup dengan alat bantu pernapasan di rumah sakit, dia menghabiskan semua kemenangannya dari turnamen game. Terkejut dengan situasi tersebut, dia benar-benar syok. Dia meraih bahu gadis itu, mempertanyakan bagaimana gadis itu bisa berdiri di sini dan bukan di tempat tidur ICU, lalu menendang kakaknya dengan cepat.
Gadis itu menyuruhnya untuk tenang dan berhenti bersikap paranoid. Terbaring di lantai dengan wajah yang sakit, Lin Ji dengan putus asa bertanya tanggal berapa sekarang. Dengan kalender di tangan, saudara perempuannya mengungkapkan bahwa mereka telah kembali tepat 5 tahun ke masa lalu, ke hari peluncuran game tersebut dengan jantung berdebar kencang. Anak itu menyadari bahwa dia benar-benar telah diberi kehidupan baru yang ajaib. Kenangan kejam tentang pengkhianatan itu kembali terlintas, dan dia menghidupkan kembali perasaan putus asa dan kebencian yang mendalam itu. Tapi sekarang, timbangan takdir akhirnya berpihak pada pahlawan kita yang telah dirugikan. Di tengah ruangan, dia merayakan kesempatan emas ini untuk memulai dari awal dan memperbaiki semuanya. Dengan senyum gelap, seperti seseorang yang akan menguasai seluruh server, dia berjanji akan meraih kemenangan besar kali ini. Dengan helm VR di tangannya, anak itu berencana menggunakan tabungannya yang susah payah untuk langsung masuk. Di alam semesta yang menakjubkan ini, game ini berkembang bersama para pemainnya dan telah menjadi fenomena global. Di kehidupan sebelumnya, ia mencapai ketenaran hanya dengan menggunakan kecerdasan dan keterampilan murni. Lin Ji adalah dewa para pemain gratis. Dia mendapatkan rasa hormat dan ketenaran di antara para pejuang. Namun, selangkah lagi menuju kejayaan tertinggi, dia melihat sahabatnya menyerah pada godaan pengkhianatan. Dipenuhi amarah, Lin Ji mencoba mencari tahu kapan si pengecut mulai merencanakan pengkhianatan itu. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang tidak berguna itu, dia memutuskan untuk memfokuskan seluruh energinya pada kesempatan kedua ini. Memasang helm di kepalanya, Lin Ji bersumpah dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seketika, kilatan cahaya yang luar biasa memenuhi pandangannya, secara resmi menyambutnya ke dunia virtual. Di tengah ruang data, sistem memintanya untuk memilih kelas tempurnya dan memulai perjalanannya. Dulu, perusahaan game tidak merilis panduan apapun, memaksa semua orang untuk menjelajahi semuanya dalam kegelapan. Namun, bagi penjelajah waktu kita, Lin Ji yang berpengalaman bertahun-tahun, tidak ada rahasia lagi. Dengan kepalan tangan terkepal, dia tahu betul bahwa pengetahuannya tentang masa depan adalah keuntungan terbesar yang mungkin. Menuju langsung ke kota awal, Lin Ji bersumpah untuk mencapai kekuasaan mutlak tanpa bergantung pada siapapun. Dia memberitahu dunia, "Aku, Raja Keterampilan Mentah, telah kembali dengan kekuatan penuh." Menghadapi plaza pemula yang penuh sesak dengan pemain baru, gelombang nostalgia menghantam pikiran Lin Ji. Tepat saat itu, dia mendengar beberapa pemain mengejek kelas prajurit, mengatakan itu adalah pilihan terburuk saat ini. Menatap layar status level 1 miliknya sendiri, para pemain acak terus menyebut anak itu tidak berguna. Jauh dari peduli dengan lelucon itu, Lin Ji hanya mengeluarkan seringai kecil yang jahat. Siap untuk memulai, monster kerangka menyeramkan muncul di layar, menjanjikan pembantaian. Tanpa berkedip, Lin Ji mengunci pilihannya sebagai kelas prajurit. Seketika, ingatan tentang temannya yang pengkhianat muncul, mempertanyakan keputusan beresiko ini. Dalam pandangan teman palsunya, hanya pemain kelas bawah yang akan memilih sesuatu seperti itu. Lagi pula, prajurit hanyalah umpan meriam, lambat, dan tanpa uang untuk mantra. Mereka hanya berguna untuk menerima pukulan di garis depan dan menyerap kerusakan berat. Dengan pose dramatis, Bai Li Chang Cheng menyarankan kelas pendekar pedang karena lebih elegan dan mematikan. Namun, dengan tegas ia berpendapat bahwa ketahanan dalam menghadapi bahaya adalah yang menarik kekuatan sejati. Dengan bertahan hidup di setiap krisis, ia bersumpah akan meraih kemenangannya. Kembali ke masa lalu, anak itu membangkitkan aura dewa perang abadi. Dengan pedang berat di pundaknya, ia menantang ingatan akan saingannya yang pengecut. Dengan senyum tajam, pahlawan kita mengajukan taruhan brutal untuk bertahan hidup. Benar-benar terkejut, hantu dari masa lalu bertanya apa hadiahnya. Prajurit itu maju menyerang, menghancurkan monster dengan amarah yang membara. Menjelaskan taktiknya, ia fokus pada kesehatan yang tinggi agar tidak bisa langsung terbunuh. Mengenakan jubahnya yang compang-camping, ia benar-benar yakin telah memilih jalan yang benar. Menyerang monster itu dengan keras, tokoh utama kita mengubah kerusakan yang diterimanya menjadi kekuatan murni. Sementara para pemain kaya fokus pada mantra-mantra yang mencolok, dia tahu bahwa kebrutalanlah yang menang. Di jalanan desa, kelas-kelas sihir dan lincah sudah membentuk kelompok-kelompok yang padat. Ini membuat para prajurit benar-benar terisolasi dan tanpa semangat untuk bergabung dengan tim manapun. Dihadapkan dengan statistik monster awal yang tidak seimbang, sebagian besar dari mereka cepat musnah. Namun, dengan keunggulan bertahan hidup yang besar, Lin Ji mengimbangi semuanya dengan keterampilan murni. Tepat saat itu, layar berkedip.
memberikan misi sistem pertama langsung ke panelnya. Mengikuti penanda, dia perlu menemukan NPC di kota sebelum waktu habis. Berhadapan langsung dengan seorang pria tua gemuk, rasa nostalgia yang kuat menghantam dada Lin Ji. Dengan gembira, dia tersenyum melihat pemandu ramah dari bertahun-tahun yang lalu itu. Tiba-tiba seorang pria acak menabrak Lin Ji dengan keras dan langsung mulai melontarkan hinaan, memamerkan baju besinya yang berkilau. Paladin level 2 itu menuntut koin perak sebagai denda. Berpikir cepat, Lin Ji menyadari bahwa pria itu memilih kelas yang berfokus pada dukungan dan penyembuhan dengan menghabiskan banyak uang tunai di dunia nyata. Si pecundang ini membeli keuntungan level untuk dirinya sendiri di hari pertama. Beginilah cara si bajingan mencoba memeras pemain baru, menggunakan perbedaan statistik untuk mengintimidasi mereka. Dihadapkan dengan ancaman itu, Lin Ji hanya melihat macan kertas tanpa bakat sama sekali. Menekan korbannya, sang paladin mengatakan koin awal akan cukup untuk menutupi biaya perlindungan. Dengan tatapan jijik, Lin Ji menolak untuk memberikan satupun koin kepada si pengganggu. Dipenuhi amarah, si paladin menghunus senjatanya dan menyerang, menyuruh pemain baru itu untuk menghapus akunnya. Dengan suara retakan yang tajam, Lin Ji menangkap pedang musuh dengan tangan kosongnya sendiri. Dalam keadaan terkejut, penyerang menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kekuatan di lengannya. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa bakat penguatan genggaman telah diaktifkan. Gemetar ketakutan, sang paladin mengira pasif ini hanya untuk memegang barang. Sambil menertawakan Lin Ji, ia mengatakan kepadanya bahwa ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Bagi tangan seorang prajurit, bakat sederhana itu menyembunyikan kekuatan tertinggi kelas tersebut. Sambil menjerit kesakitan, anak orang kaya itu tidak mengerti bagaimana dia dilucuti senjatanya tanpa peralatan apapun. Secara mental, Lin Ji menjelaskan bahwa cengkeraman yang kuat memungkinkannya untuk menangkis pukulan fisik, dan jika kekuatan dasarnya lebih tinggi daripada musuh, sistem akan memicu pelucutan senjata otomatis. Karena si paladin idiot itu tidak menambah poin pada kekuatannya, dia jatuh tepat ke dalam perangkapnya sendiri. Di masa depan, kemampuan sederhana ini akan berevolusi menjadi cengkeraman titan yang sangat kuat, membangkitkan kenangan gila. Anak itu tahu dia akan segera bisa menggunakan pedang raksasa hanya dengan satu tangan. Tepat pada waktunya, para penjaga kota muncul, berlarian dengan senjata lengkap. Gembira dengan bala bantuan, kelompok kecil paladin berteriak bahwa prajurit itu akan dieksekusi karena bertarung di zona aman. Dikelilingi oleh tombak-tombak tinggi, Lin Ji mengangkat tangannya, mengakui bahwa dia memang memukulnya. Dengan seringai jahat, penyerang yang dilucuti senjatanya mengira dia sudah memenangkan pertarungan. Tetapi dengan nada tenang, Lin Ji mengklaim dia bertindak murni untuk membela diri. Bingung dengan jawaban itu, paladin bertanya omong kosong macam apa ini. Mencoba menunjukkan kekuasaannya, anak yang sok itu menuduhnya telah menghabiskan ribuan dolar untuk permainan itu. Dengan senyum kemenangan, anak itu menjelaskan bahwa NPC menghukum siapapun yang menyerang duluan. Seketika itu juga, penjaga itu membanting perisainya ke arah paladin, menghancurkan si bajingan itu ke tanah. Sesuai hukum sistem, sang pembela mendapatkan koin yang dijatuhkan penyerang sebagai hadiah. Sambil menggenggam hadiah itu, Lin Ji merasakan manisnya kemenangan keadilan. Dengan nada sarkastik hingga akhir, ia menerima permintaan maaf paksa dari pria yang pingsan itu. Menyaksikan adegan memalukan itu, para anteknya berkeringat dingin, lumpuh karena ketakutan. Menatap pasukan pecundang itu, Lin Ji bertanya apakah ada orang lain yang ingin meninggalkan sedikit uang untuknya, meninggalkan sampah di belakang. Anak itu akhirnya berjalan ke tenda misi. Di depan panduan awal, pemberitahuan untuk mengklaim hadiahnya bersinar terang. Duduk di sebelah NPC, anak itu memberikan salam nostalgia seperti teman lama mereka. Bingung, pria tua berjanggut putih itu ingat bahwa server baru dibuka pagi ini. Mengabaikan logika, Lin Ji mencari informasi. Mengatakan sudah setidaknya 5 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Karena tidak sabar dengan orang gila, sistem menampilkan 3 hadiah dasar untuk dipilih. Dengan cepat, pikiran Lin Ji menghitung bahwa sebagian besar pemain yang tidak punya uang akan mengambil koin untuk dijual di pasar gelap. Tetapi melanggar semua aturan, Lin Ji dengan lantang menuntut pilihan misterius nomor 4. Terkejut, mata lelaki tua itu membelalak, menyebut pemain itu orang gila. Tanpa mundur sedikit pun, Lin Ji membacakan puisi misterius tentang api unggun di fajar. Dengan gemetar, NPC itu bertanya dari mana orang asing itu mendapatkan kata-kata suci tersebut. Dengan tatapan tajam, Lin Ji menyelesaikan kode rahasia tentang zaman baru para dewa. Sambil memeras otaknya, dia bertanya apakah pemandu itu ingat kata sandi lama ini.
Langsung dari ingatan masa depannya, anak itu melihat dirinya menyelesaikan sebuah misi samar tentang melindungi keluarga karakter tersebut. Di kehidupan lampau itu, lelaki tua itu tidak punya uang untuk membayar, dan sekarang hutang itu akhirnya akan ditagih. Memohon keselamatan, NPC itu memberinya kata sandi rahasia jika dia membutuhkan bantuan di masa depan. Dengan tatapan tajam, Linji tahu sistem itu bisa menghapus ingatan lelaki tua itu. Sambil menangis terseduh-seduh, pemandu berjanji akan mengingat bocah itu sebagai penyelamat sejatinya. Tepat saat itu, layar bersinar, membuka hadiah tersembunyi yang eksklusif untuk para veteran. Kembali ke trauma masa lalu, Linji meratapi kekalahannya karena kecurangan kotor. Dipenuhi amarah, dia menolak untuk menerima ketidakadilan seperti itu di dunia virtual. Dipenuhi amarah, dia menolak untuk menerima ketidakadilan seperti itu di dunia virtual. Tak lama kemudian, batu bakat awal yang didambakan dan bersinar terang muncul di tangannya. Terkejut dengan hadiah itu, anak itu ingat bahwa barang ini akan berharga sangat mahal dalam uang sungguhan. Bertujuan untuk berkuasa di puncak, dia yakin dia membutuhkan fondasi terbaik. Tanpa pikir panjang, Linji memilih sumpah pedang untuk menulis ulang kisahnya. Terkejut dengan keberaniannya, pemandu memperingatkan bahwa teknik tersebut membutuhkan penguasaan yang ekstrim. Dengan ekspresi tenang, Linji langsung mengkonfirmasi keputusannya. Dari jauh, para pemula tertawa terbahak-bahak, menyebut pria itu sampah yang tidak kompeten. Tidak menyadari lelucon tersebut, lelaki tua itu mengajarkan bahwa prajuritlah yang membuat senjata, bukan sebaliknya. Berterima kasih atas hadiah langka itu, bocah itu mengucapkan selamat tinggal kepada pemandu dan memulai misinya. Di kehidupan sebelumnya, bakat ini hanya muncul di level 30, tapi sekarang kekuatannya datang lebih awal. Mengetahui permainan ini, Linji menyadari bahwa pemain yang membayar untuk menang kehilangan momentum sekitar level 5. Dengan menggunakan strategi mentalnya, pedang dasar seharusnya sudah cukup, tidak seperti kapak besar. Bilah pedang ini sepenuhnya berfokus pada ketepatan yang mematikan, menuntut teknik murni, senjata ini memisahkan para dewa dari serangga. Sebelumnya rencananya adalah untuk fokus pada kekuatan genggaman dan toko barang biasa. Tetapi dengan batu ajaib di sakunya, Linji meninggalkan pedang gratis dari tenda. Menghadapi jalan baru ini, bocah itu merasakan angin perubahan bertiup. Dengan mengubah pilihannya, masa depan berdarah dengan pengkhianat berambut pirang itu juga akan lenyap. Dipenuhi amarah, Linji bersumpah untuk menghancurkan penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Di tengah alun-alun, teriakan tentang obral besar memecah keheningan. Karena penasaran dengan teriakan itu, Linji mendekati kios penjual yang mencurigakan. Muak dengan barang dagangan, pelanggan melemparkan barang-barang itu kembali ke tanah. Tidak peduli dengan pendapat siapapun, Linji mengambil sebuah tongkat kayu usang. Memeriksa statistiknya, potongan kayu itu secara mengejutkan terdaftar di bawah kategori tersembunyi pedang. Dengan mata berbinar, Linji memperhatikan kesalahan aneh dalam kode barang tersebut. Di dekat situ, pedagang kaki lima menangis, memohon belas kasihan dari para pembuat onar kota. Ditendang di wajah, pria malang itu menderita di tangan para pemain yang toksik. Melangkah ke dalam pertarungan, Linji memperingatkan bahwa permainan ini membutuhkan peran pendukung untuk bertahan hidup. Memotong obrolan, dia melemparkan koin tembaga ke atas meja, membayar senjata kayu itu. Marah karena gangguan itu, pemimpin geng menuntut untuk mengetahui nama Linji. Tertawa mengejek kelas prajurit, para pemain lari sementara pedagang berterima kasih kepadanya atas penyelamatan itu. Berjanji akan membalas dendam. Si pengganggu bergumam tentang kesenangannya yang telah hancur. Dengan senyum tipis, anak laki-laki itu mencibir, mengatakan bahwa dia hanya melakukan perbuatan baiknya hari itu. Sambil menunjuk tongkat di tangan sang pahlawan, penjahat itu bersikeras bahwa itu hanyalah barang rongsokan yang tidak berguna. Menyebut penjual itu sebagai penipu, geng itu meninggalkan area pasar. Tanpa menoleh ke belakang, para idiot itu melewatkan kesempatan emas mereka. Dari pengalamannya, anak itu tahu bahwa tongkat-tongkat ini adalah sisa-sisa dari bengkel pandai besi. Dahulu kala, para penipu menggunakan barang-barang bekas ini untuk menipu pemain pemula demi beberapa koin. Namun, naluri Dewa Perang mendeteksi perpaduan yang mustahil antara pedang dan gada dalam satu senjata. Menghubungkan titik-titik, Linji menemukan potensi sebenarnya dari tongkat yang patah itu. Pada kenyataannya, senjata itu menyembunyikan artefak langka yang sudah berfungsi sebagai pedang dasar. Dengan sekali klik, tongkat itu menjadi perlengkapan utama prajurit. Segera, lembar karakter bersinar dengan poin serangan fisik baru. Siap untuk berburu, Linji berlari langsung menuju pintu keluar desa.
Tiba-tiba, sirine virtual mengumumkan serangan iblis di gerbang utama. Membaca forum mentalnya, dia mengingat level itu. 2 gerombolan menghancurkan para pemain di sana. Di masa depan, kota kecil ini lenyap dari peta setelah pembantaian besar-besaran oleh kekuatan kegelapan. Sesampainya di tembok, beberapa pemula mengayunkan senjata mereka, mencoba menahan monster-monster itu. Melangkah ke depan, penjaga setempat memblokir pintu, menuntut agar Linji melarikan diri. Tanpa kesabaran untuk menerima perintah, Linji menuntut jalan segera menuju medan perang. Diperingatkan tentang kehilangan perisai pemulanya, anak itu mengabaikan resiko maut tersebut. Dengan senyum gila, dia bersumpah bahwa binatang buas akan berjatuhan seperti lalat. Terpukau oleh keberaniannya yang absurd, penjaga membuka gerbang dan memberinya 100 poin rasa hormat. Menggunakan pengetahuan tersembunyinya, sang pahlawan membuka misi rahasia hanya dengan keberanian semata. Tak lama kemudian, sistem berkedip mengaktifkan permintaan khusus dari kapten penjaga. Dengan jebakan yang telah dipasang, Linji menjalankan misi tingkat lanjut di level 1. Memohon bantuan, prajurit itu meminta pengambilan mayat-mayat yang terjebak bersama Raja Iblis. Dengan melewati rintangan sistem, hadiah rahasia dapat mencegah kehancuran peta. Mengabaikan upacara pemakaman, Linji mengumumkan bahwa dia akan membersihkan seluruh ruang bawah tanah. Berambisi mencapai puncak, ia berencana menghancurkan bos terakhir, mengabaikan level yang direkomendasikan. Dengan menguasai mekanisme menghindar, kemenangan sudah tertulis dalam kode. Dalam keadaan terkejut, penjaga itu tergagap-gagap saat mendengar nama monster mematikan itu. Dengan percaya diri akan kekuatannya, Linji bersumpah untuk menyelamatkan para tahanan dan menyuruhnya menyiapkan bir. Dengan tidak percaya, prajurit itu menangis, mengatakan bahwa kematian temannya adalah titik tanpa kembali. Dengan wajah tegas, Linji menyatakan bahwa ia telah menjadi personifikasi keajaiban itu sendiri. Di luar tembok, tanah yang dipenuhi salib menandai bahaya ekstrim di daerah tersebut. Mencium aroma darah, Linji tersenyum melihat kesempatan untuk menempa takdirnya sendiri. Dengan tingkat kesulitan maksimal, pemain biasa meneriakan taktik putus asa di tengah lumpur. Di dekat api unggun, tim-tim memohon dukungan sihir untuk menghindari kehancuran total. Berpikir cepat, Linji tahu bahwa orang biasa lebih suka fokus pada permainan kelompok. Dengan perlengkapannya yang berkilauan, dia merenungkan strategi bertahan hidup dasar dalam permainan ini. Di dekat api unggun, beberapa orang mulai mengejek Linji karena memegang tongkat kayu dengan penuh percaya diri. Mereka bertanya apakah prajurit pemula itu cukup gila untuk berburu sendirian. Sambil tertawa, pemimpin kelompok itu berkata bahwa satu orang yang tidak berguna hanya akan menyeret seluruh tim menuju kehancuran. Mengabaikan ejekan itu, Linji menghitung bahwa berburu dalam kelompok menurunkan resiko, tetapi membagi pengalaman terlalu banyak. Yakin akan kekuatannya sendiri, Linji menyimpulkan bahwa membagi rampasan adalah kesepakatan yang buruk ketika kau bisa mendapatkan 5 kali lebih banyak. Tiba-tiba, suara benturan keras menarik perhatiannya, menunjukkan seorang kesatria terlempar jauh ke salju. Mengamati pemandangan itu, Linji memperhatikan baju besi pria itu terlalu rapuh dan dengan cepat menyimpulkan bakatnya. Terbakar karena kemampuannya, pria malang itu kehilangan poin kekuatan dan tubuhnya menjadi lemas seperti kertas. Dalam analisis dingin, Linji menyadari bahwa pengecut itu mengorbankan pertahanan alaminya hanya untuk mencoba memberikan kerusakan dari garis belakang. Tanpa ampun dalam penilaiannya, Linji menyimpulkan bahwa kesatria api itu hanyalah seorang pengecut sejati. Tepat pada saat itu, sistem berbunyi, memperingatkan bahwa monster iblis telah memfokuskan pandangannya tepat di tengah kelompok. Menerjang dengan kecepatan penuh, makhluk itu mengincar tank kertas yang mencoba bertindak sok pintar. Berpikir dia mengendalikan situasi. Melihat niat jahat itu seketika, Linji menyadari bahwa bajingan itu sengaja menarik monster itu untuk mencoba membunuh para pemula di sekitarnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Linji bergegas seperti kilat langsung menuju monster raksasa itu. Melihat dari kejauhan, orang-orang acak panik, tidak percaya bahwa pemula itu tidak lari ketakutan. Memfokuskan pandangannya, Linji dengan sempurna membaca lintasan serangan mematikan itu. Mengangkat pedangnya yang brutal, iblis itu menghantamkan pukulan itu dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan Linji. Dalam gerakan yang halus dan terhitung, Linji menghindari kapak pada milimeter terakhir, mengaktifkan penghindaran sempurna. Merasakan adrenalin yang mengalir, Linji menegaskan bahwa evolusi sejati terjadi berhadapan langsung dengan malapetaka. Mencari gelar Dewa Perang Abadi, dia tahu dia perlu bermain-main dengan bahaya setiap saat.
sambil menggenggam erat tongkat kayu. Lin Ji bertanya-tanya apakah ia bisa kembali berjaya di kehidupan barunya ini. Melancarkan serangan balik yang keras, kayu itu menghantam dagu monster tersebut, menampilkan pukulan kritis di layar. Menerima pukulan di wajah, monster itu mengamuk dan mengaktifkan mode amarahnya, mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Putus asa di belakang, kesatria pengecut itu berteriak bahwa bertarung sekarang adalah bunuh diri belaka. Alih-alih mundur, Lin Ji berpikir resikonya masih rendah dan mengambil langkah lain ke zona pembunuhan. Mendekati tubuh musuh, Lin Ji tersenyum gila, merasakan tekanan pertempuran yang absurd. Memanfaatkan celah yang sempurna, gada itu menghantam, mendaratkan pukulan kritis mengerikan lainnya tepat di dahi monster itu. Berteriak kesakitan, monster itu benar-benar kehilangan keseimbangannya, dan gerakan spesialnya dibatalkan oleh kekuatan brutal. Terus fokus pada serangan, protagonis menghantam monster itu tanpa memberinya ruang untuk bernafas. Dalam ledakan cahaya dan darah, layar bergetar dengan kekerasan absurd dari combo tersebut. Menyelesaikan urutan tersebut, Lin Ji memutar tubuhnya dan mengayunkan senjatanya dengan sekuat tenaga menebas udara. Seketika, sistem mengkonfirmasi pembunuhan solo, memberikan banyak pengalaman kepada Lin Ji. Benar-benar lumpuh, para pemain di sekitarnya hampir tidak bisa berkedip, menyaksikan seorang pemula menghancurkan makhluk itu hanya dengan sepotong kayu. Berusaha membenarkan penghinaan itu, sang kesatria tergagap-gagap, mengatakan bahwa itu murni keberuntungan untuk mendaratkan begitu banyak serangan kritis. Sambil bertepuk tangan, pemimpin tim mendekat dan bertaruh bahwa Lin Ji adalah veteran yang menyamar dari fase pengujian beta. Dengan cepat mengubah nadanya, pria itu mengelurkan tangannya dan mengundang Lin Ji untuk bergabung dengan kelompok elit mereka dengan wajah datar. Lin Ji menolak tawaran itu mentah-mentah tanpa ragu. Berusaha meyakinkan Lin Ji, pemimpin memperingatkan bahwa misi bos mutlak membutuhkan 5 orang untuk berhasil. Tak lama kemudian, layar berkedip dengan undangan resmi saat pemain acak bersikeras mereka membentuk tim yang sempurna. Menggunakan umpan finansial, anak kaya itu berjanji untuk membagi semua jarahan 50-50 untuk menyegel kesepakatan. Menyadari aturan permainan, Lin Ji membalas bahwa 5 orang hanyalah rekomendasi, bukan kunci sistem. Berkeringat dingin, mata orang kaya itu melebar saat dia menyadari Lin Ji itu berencana untuk mengalahkan seluruh bos dungeon sendirian. Mengubah taktik, pria itu mencoba memberi tekanan dengan membicarakan hadiah unik dan item legendaris dari pembunuhan pertama di server. Menjelaskan detail pertarungan, pemimpin menjelaskan bahwa bos memanggil monster elit dan tim akan hancur tanpa pertahanan yang baik. Membaca pikiran si bajingan, Lin Ji menyadari bahwa mereka hanya menginginkan tank bunuh diri untuk menahan kerusakan. Sambil meremas tangannya dengan gugup, pria itu mencoba menyangkal tuduhan tersebut, membuat alasan yang lemah. Berbohong tanpa malu-malu, dia bersumpah bahwa dia mengagumi keterampilan Lin Ji dan tidak hanya menginginkan umpan meriam. Di dalam hatinya, Lin Ji tahu betul bahwa pengaturan itu adalah agar dia menjadi korban di tengah kekacauan. Kehilangan kesabarannya, pria berarmor itu bertanya, apa keputusan akhir Lin Ji? Mengejutkan semua orang, Lin Ji menerima undangan tersebut dan sistem segera mengkonfirmasinya masuk di dalam regu. Dalam hati, Lin Ji tersenyum, mengingat bahwa kesulitan dan hadiah di ruang bawah tanah meningkat seiring dengan jumlah anggota. Dengan memasuki misi ini bersama tim lengkap, sistem akan mengaktifkan mode kekuatan maksimal bos, menjamin item eksklusif. Karena misi rahasia ini menghilang dari peta setelah selesai, hadiahnya menjadi mustahil untuk menemukan relik. Berfokus pada kemenangan mutlak, Lin Ji tahu bahwa hadiah unik ini adalah kunci kesuksesan di awal permainan. Dengan rencana kejam dalam pikirannya, dia memutuskan untuk menggunakan tim yang terdiri dari orang-orang bodoh untuk memperkuat bos dan kemudian mencuri semuanya untuk dirinya sendiri. Sesampainya di portal biru besar, pintu masuk ke ruang dungeon bos iblis menanti pertumpahan darah. Di pintu, pemimpin itu segera mulai berteriak pada salah satu anak buahnya, menuntut fokus total sebelum penyerangan. Mengeluh tanpa henti, si pemain acak merengek tentang tingginya biaya ramuan dan barang-barang buruk yang jatuh dari monster biasa. Menegakkan posturnya, anak laki-laki itu menegaskan bahwa peralatan hijau adalah barang legendaris di hari pertama server. Tepat saat itu, tongkat kayu mulai bersinar dengan gila-gilaan, mencari inang untuk bergabung dengannya. Bertingkah seperti orang yang sok tahu, pemimpin itu menyuruh
pemain baru itu untuk berhenti melihat senjata monster karena senjata itu tidak dapat dijarah. Dengan senyum arogan, dia mengajarkan bahwa ekonomi permainan akan hancur jika kau bisa mengambil barang-barang dari tanah begitu saja. Mengabaikan orang cerewet itu, Lin Ji mendekatkan potongan kayu misterius itu ke pedang patah milik iblis yang telah terbunuh. Seketika, sistem mengungkapkan bahwa tongkat itu adalah cabang dari pohon dunia, mengaktifkan fusi magis. Dalam kilatan terang, kayu itu menyerap baja, menciptakan pedang bergerigi iblis dengan statistik yang luar biasa. Mengingat kembali ingatannya, Lin Ji ingat pernah melihat artefak persis ini memecahkan rekor dalam lelang di masa depan. Mengungkap rahasia yang absurd, benda itu berfungsi seperti gagang universal, mengubah sampah apapun di peta menjadi senjata mematikan. Di kehidupan masa lalunya, relik ilahi ini dilelang dengan harga fantastis 100 juta dalam uang sungguhan. Dengan kartu as di lengan bajunya, sang prajurit menghilangkan kerugian brutal melawan monster yang menggunakan peralatan langka. Menguji batas kemampuan benda itu, dia menyadari bahwa dia dapat mencuri senjata musuh yang telah gugur tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Segera, lembar statistik Lin Ji meledak dengan kekuatan. Dengan mudah melampaui pemain pemula manapun. Siap untuk pembantaian, Dewa Perang bergerak maju dengan tegas dan melintasi penghalang dungeon dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, kekacauan merajalela saat para penjaga dibantai sambil berteriak meminta bertahan hidup dan kehormatan di medan perang. Di pintu masuk arena, pemimpin memberitahu tim untuk menunggu adegan pembuka berlalu sebelum menyerang. Berfokus pada strategi, anak orang kaya itu mengajarkan bahwa bos kehilangan kekuatan setelah animasi. Dengan senyum mengejek, Lin Ji mengatakan dia tidak sabar dengan lore game. Putus asa, Kapten NPC berteriak agar kelompok itu mundur dari pertempuran bunuh diri. Gemetar ketakutan, para prajurit yang selamat memberi hormat, setuju untuk melarikan diri. Menghunus pedang modifikasinya, Lin Ji mengumumkan bahwa gayanya adalah langsung memulai perkelahian. Terkejut, pemimpin regu menyebut Lin Ji idiot karena menarik monster terlalu cepat. Dia dengan cepat berteriak kepada anak buahnya untuk keluar dari zona bahaya, meninggalkan prajurit itu untuk binasa sendirian. Terbang tinggi, bos iblis mengaktifkan kekuatan maksimumnya, berfokus pada orang pertama yang menyerang. Sambil tertawa, Lin Ji tahu bahwa menjadi target utama adalah bunuh diri, tetapi justru itulah idenya. Dengan fokus pada kesombongannya, Lin Ji menjelaskan bahwa mengubah garis waktu membutuhkan pengabaian aturan normal sistem. Dalam ledakan sonik, benturan senjata membuat bumi bergetar, menimbulkan debu dan kehancuran di mana-mana. Bersembunyi di sudut, teman palsu itu berpikir mereka baru saja menggunakan umpan meriam yang sempurna untuk melelahkan bos. Yakin akan kemenangannya, dia menunggu monster itu beristirahat sehingga dia dapat menyerbu dan mudah mencuri hadiah terakhir. Dengan sangat sinis, anak orang kaya itu bersumpah akan membagi uang tunai tanpa meninggalkan jejak sedikit pun untuk pemula yang dikorbankan. Mengkonfirmasi pengkhianatan itu, sistem mengumumkan bahwa pemimpin telah mengusir Lin Ji dari kelompok di tengah pertarungan. Sendirian di medan perang, Lin Ji terus bertukar pukulan brutal dengan monster raksasa tanpa mundur sedikit pun. Mengkonfirmasi taktiknya, Lin Ji bergumam bahwa sikap pengecut orang-orang random itu persis seperti yang dia butuhkan. Tanpa lintah darat di sekitarnya, dia menyimpulkan bahwa kesulitan dungeon telah menurun menjadi 0. Di udara, makhluk itu terjun bebas, berpikir bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang pemula yang sederhana. Sepenuhnya diselimuti energi jahat, Dewa Perang terlahir kembali dari neraka pribadinya sendiri, menyerukan pertempuran. Menggunakan kekuatan bakat awalnya, sistem memberitahunya tentang peningkatan kerusakan selama dia memegang pedang. Gemetar ketakutan, kapten para pengecut terkejut oleh suara ledakan yang menembus kecepatan suara. Dipenuhi dengan amarah, Lin Ji melemparkan senjata modifikasinya ke kapak monster itu dengan dampak yang menghancurkan. Dengan pemberitahuan sistem yang menyala, serangan terakhir menembus baju besi binatang itu, membuat darah berhamburan. Di tanah dengan rahang ternganga, para idiot itu tidak mengerti bagaimana sepotong sampah level 1 bisa bertarung setara dengan bos terakhir. Merasakan tekanan, makhluk itu meraung dan segera mengaktifkan fase keduanya dengan kilat ungu yang bergemuruh di seluruh tubuhnya. Tanpa kehilangan momentum, Lin Ji menghantam binatang buas tersebut, menjatuhkan kayu tepat di tanduknya yang bercahaya. Melihat kegilaan itu, anak orang kaya itu panik, berpikir si bodoh yang bunuh diri itu akan hancur lebur oleh guncangan fatal. Tertawa karena kebodohannya sendiri,
dia memerintahkan tim untuk mempersiapkan serangan mereka ketika Lin Ji kalah. Tak lama kemudian, ledakan atom menyatu plaza, membutakan semua orang yang mencoba melihat. Menembus awan debu ungu, energi iblis mencoba menghancurkan Lin Ji di tengah badai. Dengan wajah muram, Lin Ji merenungkan bahwa kelas prajurit dipandang rendah karena kurangnya pertahanan sihir ini. Kenangan kehidupan lamanya muncul, menunjukkan bagaimana orang kaya membeli jalan mereka melalui permainan, meninggalkan orang miskin dengan sisa-sisa. Dahulu kala, pemain yang miskin digunakan sebagai umpan meriam sementara para elit berparade dengan senjata-senjata gila. Tanpa uang untuk dibelanjakan dalam permainan, orang hanya bisa meningkatkan level akun mereka menggunakan kekuatan kasar semata. Berfokus pada balas dendam, ia menyatakan bahwa mereka yang tidak memiliki apa-apa harus berpegang teguh pada hidup mereka sendiri sebagai satu-satunya sumber daya. Di sisi lain, pemimpin kelompok itu tergagap, tidak percaya bahwa kelas terburuk dalam permainan masih berdiri setelah terkena pukulan mematikan. Menatap kematiannya, Lin Ji tersenyum, membuktikan bahwa kemiskinan menempa dewa perang di neraka usaha yang mutlak. Seketika, bakat cengkeraman pasif aktif, memaksa blok manual dengan senjata seolah-olah itu adalah perisai berat. Dengan kuat menahan benturan, Lin Ji menunjukkan bahwa menguasai batasan diri sendiri lebih berharga daripada barang emas apapun. Segera, celah mikroskopis muncul dalam pertahanan makhluk itu, dan dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang balik. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Ji menyerbu ke depan, terbang ke pelukan mematikan dengan musuh yang tak berdaya. Dengan matanya yang berkilauan penuh kebencian, dia menyatakan bahwa dia akan menjatuhkan dewa jika ada yang menghalangi jalannya. Tanpa basa-basi, pedang sihir merobek dada bos iblis, membungkam monster itu selamanya dengan satu pukulan terakhir. Pada saat yang bersamaan, monster itu lenyap dalam ledakan cahaya murni dan menjerit. Dengan huruf tebal, sistem mengumumkan di layar bahwa Raja Iblis telah berhasil dicincang. Medan perang hancur total, memperlihatkan prajurit itu berlutut dan mencoba mengatur nafas. Dengan kesakitan yang luar biasa, Lin Ji menyadari bahwa menahan serangan bos dengan statistik awal hampir melelehkan tubuhnya. Namun sisi baiknya adalah limpahan pengalaman bonus dan peningkatan instan pada level karakternya. Setelah disegarkan oleh sistem, ia mendapatkan semua atribut bertahan hidup ekstra dan kekuatan maksimal pada lembar statistiknya. Bersembunyi di belakang sana, para idiot dari kelompok lama membeku, tidak mampu merangkai dua kata pun. Terbata-bata, anak orang kaya itu mengalami korsleting, mengira Lin Ji telah merusak kode fase 2 dengan peretasan. Tiba-tiba, 1000 notifikasi muncul di layar, memberikan Lin Ji gelar langka, kejayaan maksimal, dan poin reputasi kota. Tanpa ancaman mematikan itu, kutukan area tersebut lenyap dan kabut merah menghilang, mengembalikan keadaan semula, membuat para pemula terkejut di luar gerbang arena yang jebol, membersihkan jalan terakhir. Terkejut dan frustasi, para bajingan itu bersumpah bahwa mereka melihat kecurangan kotor digunakan sepanjang pertarungan, bukan prestasi nyata. Mengubah nadanya, anak orang kaya itu menuntut agar seluruh kantong koin dikumpulkan sebelum Lin Ji sempat bernapas. Mengirim anak buahnya ke depan, ia mencoba melakukan pencurian cepat untuk mengganti waktu yang dihabiskan untuk menonton pertarungan. Namun sistem tersebut mempermalukan teriakan bahwa item pencarian yang terkunci tidak dapat masuk ke kantong orang lain tanpa izin. Sambil membenturkan kepalanya ke dinding, anak orang kaya itu menyadari kesalahan bodohnya sendiri. Dengan mengeluarkan Lin Ji di tengah pertempuran, sistem tersebut mengunci semua jarahan secara eksklusif untuk orang yang menyelesaikan pertarungan. Seketika itu juga, cahaya suci menerangi relik lonceng emas, menjamin artefak penolak eksklusif dari monster tersebut. Menilai jatuhan kecil itu, Lin Ji menyimpulkan bahwa lonceng ini lebih berharga daripada banyak item raksasa yang memenuhi seluruh layar. Mengelurkan tangannya, anak itu menggunakan perintah ambil untuk mengirim semuanya langsung ke ranselnya tanpa perlu mengambilnya dari tanah. Melihat koin-koin berterbangan di udara, para korban meneteskan air liur sementara kantong mereka sendiri tetap kosong, berusaha mempertahankan aksi sok jagoannya. Pemimpin itu mengumpulkan anak buahnya dan menenangkan semua orang dengan berteriak. Dengan senyum jahat, dia mengingat detil kecil tentang mekanisme kematian terbalik dalam game yang memungkinkan penjarahan semua barang dari pemain yang kalah dalam 24 jam pertama. Diliputi keserakahan, pria itu berpikir bahwa jika dia menyingkirkan Lin Ji sekarang, semua uang bos akan secara ajaib menjadi milik mereka. Menggunakan kemampuan mata-mata, salah satu preman mengungkapkan bar kesehatan Lin Ji yang hanya menunjukkan sisa 3%. Menertawakan kematian,
anak orang kaya itu membual bahwa bersin atau goresan saja sudah cukup untuk mengirim Lin Ji langsung ke kuburan. Memicu amarahnya, dia menyuruhnya untuk segera mengaktifkan mode PVP bebas untuk semua di ruangan bawah tanah. Lin Ji tersenyum mengagumi tasnya yang penuh dengan koin emas murni dan sejumlah bahan alkimia yang berkilauan. Menghitung setiap koinnya, dia menyadari bahwa dia akan membawa pulang kekayaan kecil di hari pertamanya bermain berkat pasar gelap game tersebut. Dengan tatapan acuh tak acuh, anak orang kaya itu menyela perhitungan, ironisnya mengucapkan selamat atas kemenangan besarnya. Menolak persahabatan palsu itu, Lin Ji menuduh merekalah yang melanggar kesepakatan. Mengalihkan kesalahan, anak orang kaya itu berbohong bahwa mereka hanya tetap di luar karena mereka mempercayai kekuatan Lin Ji. Penuh kebencian, si bajingan menyarankan tim tersebut pantas mendapatkan semua pujian dan hadiah atas kemenangan itu. Tiba-tiba sistem berkedip merah, memperingatkan bahwa Lin Ji telah mengalami cedera kritis. Berdarah dan batuk tanpa henti, Lin Ji dihukum dengan semua atributnya dipotong setengah sampai dia kembali ke desa. Menyadari keuntungan itu, anak orang kaya itu melepaskan topengnya, mengungkapkan wajah asli geng tentara bayaran Rex yang terkenal kejam. Menjelaskan ideologi kotor mereka, pemimpinnya mengatakan mereka mencari nafkah dengan membunuh monster dan menjarah pemain. Dihadapkan dengan kekejaman ini, para anak buah mengepung Lin Ji, siap untuk eksekusi berdarah dingin. Dengan membidikan panah ajaib tepat ke arah Lin Ji, pemanah itu berteriak agar dia menyerahkan semua jarahan sebelum dia dihabisi. Panah itu mengenai bahu Lin Ji dan dia langsung mengenali serangan itu dari kelas pemburu. Dengan ketepatan yang sempurna di lapangan terbuka, dia menduga pemanah itu sengaja meleset hanya untuk mengintimidasinya. Bingung dengan pertunjukan badut itu, Lin Ji bertanya apa yang ingin dicapai oleh para idiot itu. Memberikan perintah terakhir, pemimpin itu menuntut barang-barang itu dan menyuruh Lin Ji untuk menanggalkan semua pakaiannya untuk mempermalukannya sepenuhnya. Anak orang kaya itu mengatakan dia akan berbaris telanjang ke alun-alun kota utama. Tertawa seperti iblis, preman itu sudah membayangkan rasa malu sang prajurit berjalan di tengah-tengah semua orang. Menyaksikan pertunjukan mengerikan itu, Lin Ji menyimpulkan bahwa kelompok itu mengira mereka memiliki seluruh server hanya dengan bermain kotor. Dengan tatapan dingin, dia hanya mendengarkan hinaan dari tentara bayaran itu. Menghunus pedang beratnya lagi, Lin Ji mengeluarkan suara tidak yang datar dan menghancurkan ilusi geng tersebut. Seketika, ekspresi pemimpin berubah dan dia memperingatkan bahwa anak itu akan segera menjadi debu di bawah sepatunya. Beralih ke pemanah, anak orang kaya itu berteriak agar dia menghabisi si idiot yang menolak perintah. Menantang para pembunuh, Lin Ji memukul dadanya sendiri, memanggil semua orang untuk bertarung. Diliputi amarah, pemimpin itu menetapkan hukuman mati di tengah jalan yang kosong. Pemburu itu menarik tali busurnya, mengaktifkan cahaya intens dari kemampuan tembakan terfokus yang mematikan. Tepat pada saat tembakan, Lin Ji mengangkat relik yang dijatuhkan oleh bos dan berteriak agar sihir itu aktif. Dengan dentuman yang absurd, lonceng emas itu memancarkan perisai tak terlihat, menangkis panah sihir dengan kekuatan 2 kali lipat. Menyaksikan kekacauan itu, para penyihir kelompok itu menyadari pertahanan absolut dari lonceng suci dan panik. Dengan gemetar ketakutan, pemimpin itu bertanya apakah benda itu membuat prajurit kebal terhadap serangan apapun. Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lin Ji memperingatkan bahwa perlindungan itu bersifat sementara, tetapi cukup baginya untuk merencanakan kematian semua orang. Sambil merintih, penyihir bodoh itu berpikir bahwa 1 detik tambahan hidup tidak akan berpengaruh pada kerusakan sihir mereka. Dia segera mengetahui dengan cara yang sulit bahwa milidetik tambahan ini adalah semua yang dibutuhkan Dewa Perang. Dengan menghabiskan poin yang telah dikumpulkannya, Lin Ji membuka teknik legendaris rahasia kelas tersebut, nafas terakhir. Berfokus pada kelangsungan hidup, dia tahu bahwa mengaktifkan penyembuhan darurat bahkan melewati kunci sistem. Melihat bilah kesehatan Lin Ji penuh hingga meluap, pemimpin geng itu panik, tidak mengerti apa yang terjadi. Seketika, energi iblis menyelimuti Lin Ji, seolah-olah dia telah menjual jiwanya untuk mendapatkan kekuatan. Putus asa, pemanah itu mencoba memulihkan ketertiban dan menyuruh semua orang untuk memfokuskan kerusakan sihir mereka, sementara pedang tertancap di tanah. Tetapi cahaya keemasan menyelimuti tangan kosong Lin Ji, bersiap untuk pukulan mematikan. Dalam sekejap, dia menghantam wajah pemburu itu dengan pukulan sonik, membuat darah berhamburan kemana-mana. Dampak benturan yang dahsyat menciptakan kawah di jalan, melenyapkan pemanah itu bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya.
Terkejut dengan kecepatannya, para anak buah hampir tidak bisa mengikuti gerakan brutal Lin Ji. Melihat tubuh rekan mereka yang telah mati, kelompok itu tanggap, tidak percaya bahwa satu pukulan saja dapat menghabisi seorang penyihir. Dengan mengaktifkan kemampuan bertarung tanpa senjata, Lin Ji mengubah seluruh kekuatan fisiknya menjadi kerusakan besar dengan tangan kosongnya. Mencoba melawan balik, penyihir itu memanggil penjara es, langsung membekukan sepatu bot Lin Ji. Seketika, sebuah balok padat terbentuk, menjebak kaki Lin Ji di aspal es. Percaya bahwa dia telah menang, pemimpin itu mengangkat pedangnya, tertawa dan sudah merencanakan pemenggalan kepala musuhnya yang lambat dan menyakitkan. Menghapus seringai dari wajahnya, Lin Ji menghancurkan sihir pembekuan dengan kekuatan fisik murni, memecahkan es seperti kaca. Melompat ke depan, Lin Ji mempersiapkan pukulan kolosal yang diselimuti badai listrik. Terkena tepat di dada, penyihir itu membeku sebelum sepenuhnya hangus, mengeluarkan jeritan tajam. Dihantui oleh pemandangan itu, pemimpin itu akhirnya mengerti bahwa sihir murahan tidak dapat menghentikan seseorang yang berfokus pada kebrutalan mentah. Menjelaskan fisika permainan, Lin Ji mengatakan bahwa atribut kekuatan juga berfungsi untuk menetralkan mantra pengendalian. Sambil menggaruk kepalanya, penyintas terakhir mencoba memahami angka-angka yang tidak sesuai dengan logika cedera kritis. Melihat aura pembunuh musuh semakin kuat, anak orang kaya itu menyuruh pemanah untuk memeriksa statistik lagi. Dengan sinis, prajurit itu menyuruhnya untuk tenang dan tidak membuang waktu, mencoba memahami kesenjangan kekuatan. Dengan senyum licik, dia mengingatkan si sampah bahwa pemanah kelompok itu tersingkir di detik pertama pertarungan. Terkena peluru dan sendirian, kapten geng itu melihat sekeliling, memohon bantuan yang tidak akan pernah datang. Mencoba mencari pembenaran atas kesalahan yang dialaminya, dia menyalahkannya pada sistem pertasan yang tidak ada. Sambil menunjuk dengan jari kotor, si bajingan bersumpah akan melaporkan penggunaan cheat kepada moderator server. Kilasan balik pengkhianatan lama meledak di benak Lin Ji, membangkitkan kembali kebenciannya terhadap para pengecut yang suka mengeluh. Sambil mengepalkan tinjunya, Lin Ji bersumpah bahwa hanya orang lemah yang menyalahkan para dewa atas kehancuran mereka sendiri dan tidak pernah menyalahkan usaha mereka sendiri. Menghantamkan lengannya ke jiwa yang malang itu, dia mengatakan bahwa tuduhan kosong adalah jalan terakhir bagi para pecundang yang dipermalukan. Dengan wajah babak belur dan sekarat kesakitan, anak orang kaya itu akhirnya memohon ampun, bersumpah untuk menghilang dari peta. Dengan jelas mengatakan tidak ada jalan kembali, Lin Ji memperingatkan bahwa permintaan maaf sudah melewati batas waktunya. Mengulangi ungkapan arogan sang pemimpin, Lin Ji menunjukkan bahwa mereka yang bermain Tuhan cepat atau lambat akan mendapatkan tamparan kenyataan. Tertawa mengejek Lin Ji, penjahat itu berubah wujud menjadi pembunuh bayaran, mengakui bahwa seluruh aksi itu hanya untuk mengulur waktu mengisi mantra sihir gelap, menjelaskan aturan mainnya. Anak orang kaya itu tahu bahwa kekuatan prajurit hanya mencapai puncaknya ketika dia dikelilingi musuh, karena seluruh geng sudah tamat karena perlawanan putus asa Lin Ji. Teknik baru saja dinonaktifkan oleh sistem. Merayakan kesalahan perhitungan itu, si bajingan menghunus belatinya dan mengatakan pertarungan sekarang menjadi 1 lawan 1. Tanpa kehilangan ketenangannya, Lin Ji mengeluarkan pedang raksasanya, membuktikan bahwa dia siap untuk pembantaian tunggal. Mengenakan jubah hitam algojo, pembunuh bayaran itu mengungkapkan kelas lanjutannya yang menghususkan diri dalam duel brutal. Dalam bentrokan percikan api, senjata-senjata itu bertemu, mengguncang dinding tak terlihat dari arena darurat. Menggunakan pasif serangan kritisnya, pembunuh bayaran itu menebas udara, membidik langsung ke jantung prajurit itu. Dengan mekanik kelasnya, setiap serangan fatal menumpuk kelemahan, menguras kecepatan dan pertahanan lawan setiap detik. Menggambarkan siksaan mental, penjahat itu menjelaskan bahwa racun pada pedangnya membusukkan otot siapapun yang terkena tebasan. Mengikuti logika tersebut, Lin Ji mengerti bahwa jika dia membiarkan debuff menumpuk, akhir hidupnya pasti dan tanpa suara. Menari di ujung kakinya, sang pembunuh mengejek kelambatan pedang berat itu, mencoba untuk menyerangnya sedikit demi sedikit. Berfokus pada taktik serang dan lari, tikus itu berpikir kemenangannya dijamin melalui kelelahan dan kutukan area efek. Sambil membual, pemimpin itu tertawa, berpikir Lin Ji akan memohon ampun dalam sekejap mata. Tanpa gentar, Lin Ji mengubah posisi kakinya dan mengumumkan bahwa dia akan mengakhiri pertunjukan ini dengan cepat.
Seketika, Linji menghilang dari pandangan, meledak dari tanah, dan meluncur seperti rudal menuju target. Terkejut, preman itu mundur, menghitung bahwa bahkan dengan statistiknya yang berkurang, kekuatan prajurit itu masih luar biasa, tersembunyi oleh racun. Dia menyeringai dan bergumam bahwa dalam permainan ketahanan, pemenangnya sudah ditentukan. Tiba-tiba, suara gelap Linji bergema di belakang leher sang pembunuh, menanyakan siapa yang mengatakan pertarungan akan berlangsung lama. Dalam sekejap, pedang iblis melintasi layar, dan Dewa Perang tanpa ampun mengirim sampah itu ke kristal respawn. Dengan mata terbelalak, pria itu melihat tubuhnya sendiri jatuh dalam gerakan lambat, tidak mengerti apapun. Dalam ledakan digital, layar mengkonfirmasi bahwa sang pembunuh telah dikirim kembali ke markas, langsung ke plaza awal. Muncul kembali di pusat kota, anak orang kaya itu muncul telanjang bulat dan marah. Membaca pemberitahuan, bajingan itu menyadari dia kehilangan satu level, dan sekarang semua statistiknya telah turun karena hukuman mati. Melihat sekeliling, anggota gengnya muncul sama telanjangnya, memperingatkan bahwa permainan bahkan mencuri pakaian dalam Anda dalam beberapa jam pertama. Terkejut, pemimpin itu langsung menyangkal, berteriak bahwa ini semua adalah kebohongan yang tidak masuk akal. Diliputi amarah, dia bersumpah di depan semua orang bahwa dia akan mencabik-cabik prajurit itu karena penghinaan publik ini. Jauh di sana, Linji menarik nafas dalam-dalam, memperhatikan debu yang mereda dan semua barang rampasan berserakan di aspal. Dengan meringis, Linji mengeluh tentang rasa sakit akibat racun itu, mengingat mengapa dia selalu menginvestasikan poin ke pertahanan mentah. Di dekat rumah-rumah, beberapa orang asing muncul, tergagap-gagap dan menuntut agar Linji mundur. Tanpa kesabaran untuk sandiwara, Linji melemparkan pakaian kotor ke tanah dan menyuruh kerumunan untuk mengembalikannya kepada pemimpin mereka yang telanjang. Wajahnya pucat pasi, NPC itu menahan napas dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Memberikan pesan terakhir, Linji bersumpah bahwa jika ia bertemu lagi dengan geng itu, ia akan menghancurkan level mereka hingga nol. Menelan ludah, si kecil mengerti pesan itu, mengangguk sebagai tanda hormat. Meninggalkan sampah di belakang, Linji berbalik dan berjalan melewati lembah yang kini telah pulih dan bebas dari kekacauan. Melihat prajurit itu pergi, para penjaga berkeringat dingin, terkesan oleh kekuatan yang mengatasi bahkan malapetaka yang pasti. Merenungkan kekuatan mentah itu, salah satu prajurit bergumam bahwa ia baru saja menyaksikan Dewa Perang sendiri keluar dari neraka. Seketika, sistem menghujaninya dengan pesan-pesan yang memuji Linji karena telah menghancurkan penjahat dan menjamin pembangunan patung emas di desa. Membuka lembar karakternya, Linji mencatat bahwa dihianati tidak sesakit hadiah monster yang didapatnya pada akhirnya. Sesampainya di gerbang kota, para prajurit berbaris memberi hormat dengan hormat, menyambutnya seperti raja. Bingung dengan pemandangan itu, Linji tidak mengerti sambutan karpet merah ini. Menundukkan kepalanya, sang kapten berteriak, meminta Linji untuk menerima tingkat penghormatan tertinggi yang dapat ditawarkan oleh penjaga. Dengan kerumunan yang berbisik di sekitar mereka, semua orang terkejut melihat seorang NPC menjilat seorang pemain baru yang tidak dikenal. Berbisik di sudut, seorang pemain bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu menghabiskan banyak uang untuk paket VIP Platinum hanya untuk pamer. Terkejut dengan teks yang melayang di layarnya sendiri, Linji mengenali gelar yang sangat langka, yaitu Blade of the Dawn. Dalam ingatan lamanya, tanah virtual pernah dihukum oleh zaman kegelapan yang dalam dan berat. Menurut cerita sistem, semua iblis meneror umat manusia dalam kegelapan, hampir memadamkan cahaya peradaban. Saat itulah seorang prajurit manusia misterius muncul, hanya mengenakan pakaian rongsokan dan keterampilan yang biasa-biasa saja. Melawan segala rintangan, pria itu memimpin pasukan dan menerobos langit, membawa kembali cahaya siang ke benua yang mati. Hanya sebuah batu pahat kuno yang menandai prestasi gemilang ini, di mana pedang diangkat sebagai mercusuar harapan di ujung dunia. Sambil merenung, Linji menyadari bahwa prestasi ini menjadi salah satu dari 8 gelar kepahlawanan, menjanjikan bonus legendaris yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Menurut desas-desus lama, orang-orang bertaruh bahwa kehormatan ini terkait dengan misi cerita utama yang samar, yang tidak dapat dicapai di awal permainan. Dengan senyum lebar, Linji merenungkan betapa mudahnya membuka sesuatu yang begitu mistis hanya dengan mengalahkan bos yang tepat di tempat yang tepat. Di tengah jalan, orang-orang bertepuk tangan dan menghujaninya dengan pujian, berteriak, "Hidup Tuhan Penyelamat!" Di samping, seorang pedagang menangis gembira menyatakan bahwa hati rakyat akhirnya menemukan kedamaian. Mendekat,
penjaga resmi kota secara resmi mengundang Linji ke jamuan besar yang diselenggarakan oleh wali kota setempat sendiri. Layar langsung berkedip, membuka misi pahlawan dari kota Mel dan mengkonfirmasi perayaan hari ini di alun-alun pusat. Untuk mengurangi intensitasnya, Linji lebih memilih untuk melanjutkan tanpa pengawalan yang berlebihan karena takut akan menarik perhatian tentara bayaran yang gila dan iri. Bersembunyi di gang yang gelap, anak orang kaya itu menggertakkan giginya, mengasah belati balas dendamnya. Gila karena iri, dia bersumpah akan menusuk Linji pada kesalahan pertama di gang-gang belakang kota. Gemetar di sampingnya, salah satu anak buah mencoba meyakinkan bos untuk menyerah pada rencana bunuh diri itu karena kekuatan brutal Linji. Terluka oleh rasa takut itu, pemimpin menjelaskan bahwa memiliki reputasi terburuk di seluruh desa masih sepadan untuk menjaga kelompok itu tetap hidup di sana. Dengan bersikeras, si pengecut yang bertugas meminta beberapa nasihat rahasia untuk menghapus rasa malu itu selamanya tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Dengan sinis, si bajingan mengatakan bahwa menjadi raja kejahatan di tempat terbuka sudah cukup untuk membuat semua orang terkendali. Namun tepat di depan gang itu, penjaga besar itu membanting perisainya ke tanah, memperingatkan bahwa senjata di zona netral adalah kejahatan mutlak selama festival. Menelan harga dirinya, pemimpin itu mundur selangkah, membuat alasan yang lemah bahwa mereka yang sedang mengobrol santai di sudut. Memotong pembicaraannya, prajurit besar itu memberikan peringatan yang belak-belakan, mengatakan bahwa sistem sedang mengawasi para penjahat yang ditandai. Terpojok, tentara bayaran itu bergumam pelan bahwa Linji sekarang diawasi oleh seluruh sistem. Meninggalkan anak orang kaya itu yang marah, Linji akhirnya mencapai pintu raksasa kantor desa utama. Melewati resepsi yang mewah, cahaya aula hampir menyilaukan saat seorang NPC berpakaian rapi memberikan sambutan meriah. Dengan tangan terbuka, pria gemuk dengan kumis besar itu menyambut Linji dengan penuh semangat, menyebutnya legenda hidup. Sambil menjabat tangan kotor Linji, wali kota berterima kasih bahkan kepada para dewa karena telah mengusir Griffin iblis itu dari tanah mereka selamanya. Menatap layar, Linji menenungkan bagaimana jatuhnya seorang bos menyelamatkan para milisi hantu dari kisah yang telah dihapus dalam game. Dengan penuh pertimbangan, Linji menghubungkan titik-titik dan terkejut menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, lelaki tua itu tidak pernah tersenyum sekalipun. Tapi sekarang, pria gemuk itu tampaknya dalam keadaan sehat walafiat, memberikan pujian yang berlebihan dan melemparkan koin kepada penduduk. Wali kota terus-menerus mengucapkan kata-kata manis tentang kebaikan Linji, membuka jalan bagi pengumuman emas yang agung. Membawa masalah ini ke puncaknya, dia bersumpah untuk mendirikan patung kolosal yang terbuat dari emas paling murni dan menempatkannya di tengah kota kecil yang terlupakan itu. Percaya bahwa ini akan memberi makan, dia mengklaim bahwa gambar sang penguasa akan bersinar bagi para pelancong setiap matahari terbit selamanya. Dengan lembut, Linji menolak tawaran itu mentah-mentah, memperingatkan bahwa memuja patung sederhana tidak akan menyelamatkan pemain manapun di garis depan. Mengeluarkan kartu as dari lengan bajunya, dia menukar upeti yang tidak berguna itu dengan proyek administratif yang mengejutkan seluruh ruangan. Dengan mata lebar, pria berkumis itu memuji kedewasaannya, menjamin segala jenis pendanaan dan hadiah yang diinginkan Linji. Langsung menuju berangkas, Linji memerintahkan agar semua uang dari anggaran militer yang sekarang bebas dari ancaman diinvestasikan langsung ke kantong penduduk baru. Dengan sikap seorang bijak yang berpengalaman, ia meminta pembatalan semua pajak atas perdagangan barang sehingga menciptakan pasar bebas pajak raksasa. Mengikuti buku panduan, Linji menuntut penguatan patroli besar-besaran di seluruh peta, memastikan kehidupan yang damai bagi semua orang. Dengan hati yang luluh, lelaki tua itu memuji Linji, mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seorang petualang yang begitu dermawan dan tidak terikat pada harta benda. Segera, perintah itu dikirim dari ruangan ke sistem, yang berkedip menyetujui seluruh paket manfaat revolusioner untuk para pendatang baru. Di seluruh dunia, pemberitahuan berdatangan dari langit, membatalkan biaya pasar dan membebaskan perjalanan bagi semua orang yang perlu naik level tanpa bangkrut. Di luar kantor wali kota, rakyat jelata bersorak gembira, mengangkat tangan ke langit dan berteriak bahwa akhirnya mereka punya uang receh untuk ramuan penyembuhan. Mengagumi kebaikannya, wali kota menyatakan rasa hormat abadi kepada penyelamat kota. Sambil mengeluarkan kunci emas mewah, lelaki tua itu mengelurkan tangannya dan menawarkan hadiah kecil rahasia. Dengan senyum lebar, dia mengatakan hadiah terakhir adalah sebuah rumah kecil sederhana di pinggir desa dekat kincir angin.
Dengan terang-terangnya, Lin Ji membaca di sistem bahwa dia telah menjadi pemilik resmi sebuah properti dalam permainan. Terkejut oleh hadiah yang absurd itu, Lin Ji berkeringat dingin hanya dengan memikirkan sakit kepala dan nilai kunci itu. Menyelami aturan virtual, dia ingat bahwa memiliki tanah adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi elit yang tak tersentuh dalam permainan. Tidak seperti dunia terbuka lainnya, tanah di sini diatur oleh kecerdasan buatan yang terbatas di mana uang sungguhan tidak dapat membeli sejengkal tanah pun jika sistem tidak menginginkannya. Secara umum, setiap inci persegi wilayah dikuasai oleh kerajaan yang dibangun komputer, suku tersembunyi, atau lapisan monster tingkat tinggi. Mengendalikan wilayah seperti itu membutuhkan darah, keringat, dan banyak keterampilan bertahan hidup, bahkan untuk yang terkuat sekalipun. Di pegunungan yang tertutup emas, binatang buas menjaga wilayah tersebut seolah-olah itu adalah nyawa mereka sendiri, dan hanya dewa sejati yang dapat membunuh naga kertas. Pemain paling normal yang dapat dicapai pada awalnya adalah menyewa bengkel kecil dan kios jalanan. Bahkan guil besar pun kesulitan membayar kekayaan kepada kecerdasan buatan hanya untuk tidak kehilangan kendali atas sedikit yang mereka miliki. Dengan kunci emas yang bersinar, dia menyadari keberuntungannya yang luar biasa karena memiliki ruang pribadi yang sepenuhnya independen di desa yang tenang. Memikirkan keuntungan, Lin Ji tersenyum, menghitung bahwa rumah ini adalah tempat uji coba yang paling aman untuk membuat senjata dan menjual barang di masa depan. Mengesampingkan formalitas, Lin Ji mengucapkan selamat tinggal kepada wali kota sementara lelaki tua itu menangis terseduh-seduh, berjanji untuk membersihkan karpet setiap hari. Berjalan keluar dari alun-alun, panel menampilkan paket pembaruan, membuka perjalanan cepat gratis dari kota. Tersenyum pada angin, Lin Ji bersyukur atas perubahan penampilan total yang menjamin bonus tak terbatas untuk layanan apapun dari NPC. Melangkah ke area komersial yang ramai dengan pendatang baru, dia berencana untuk mengisi kembali persediaan ramuan dan mengambil keuntungan dari diskon murah hati wali kota. Memanfaatkan gangguan jalanan yang ramai, sesosok bayangan menyelinap di belakangnya dengan ringan menyentuh saku belakangnya. Seketika, peluit merah berbunyi di layar, memperingatkannya tentang pemeriksaan siluman dan uji kelincahan yang gagal terhadap Lin Ji. Peringatan di layar melaporkan kehilangan lebih dari 100 koin tembaga yang dicuri oleh NPC yang licik. Dengan mata terbelalak karena marah, dia merasakan uang itu lenyap tepat di depan hidungnya di tengah pasar. Tanpa ragu-ragu, Lin Ji berputar seperti gasing dan meraih tangan sosok berjubah itu dengan kecepatan cahaya. Merobek jubah misterius itu, pencuri itu tersandung dan membiarkan koin-koin itu bergemerincing saat jatuh ke tanah, mengungkapkan pencurian yang sedang berlangsung. Dengan amarah yang meluap, Lin Ji mengancamnya, mengatakan bahwa anggaran keamanan lokal masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Berteriak di tengah kerumunan, Lin Ji meraih bahu gadis itu dan memanggil penjaga terdekat. Melarikan diri dengan kecepatan tinggi, si penjahat berlari langsung ke gang-gang gelap di belakang, memancing Lin Ji ke gang yang sempit dan gelap. Sesampainya di ujung jalan, dia menyadari tidak ada tempat lagi untuk lari, berhadapan langsung dengan si pembunuh. Melihat ikon tengkorak yang berkedip di atas kepalanya, Lin Ji segera menyimpulkan tingkat elit pencuri itu dan menarik nafas dalam-dalam. Tersembunyi dalam kegelapan, beberapa anggota gengnya mulai menutup tali, menghalangi jalan keluar bagi Lin Ji. Sambil tertawa, Lin Ji menyilangkan tangannya, menyadari bahwa dia telah bertemu dengan Xia Lian, ratu dunia bawah Mel yang pemalu. Terkesan dengan informasi tersebut, si penjahat memujinya sambil berkata, si pemula sepertinya berasal dari fase beta karena begitu mudah mengingat namanya. Kenangan pahit membanjiri pikiran Lin Ji tentang saat-saat dia dipukuli oleh NPC ini di permainan pertamanya bertahun-tahun yang lalu. Langsung ke intinya, si pencuri mengaku bahwa koin-koin itu hanyalah umpan karena seseorang telah menetapkan harga untuk kepalanya. Setelah memahami skema tersebut, dia bergumam bahwa dia hanya membuat marah Paladin Balai dan geng Rex yang baru saja dipermalukan di alun-alun. Dengan acuh tak acuh, Lin Ji bertanya siapa di antara kedua pecundang itu yang memberikan uang haram. Dengan senyum sinis, gadis itu memberitahunya bahwa pedang sang penguasa pajar seharusnya sudah tahu jawabannya. Dengan logika, Lin Ji menduga bahwa Rex yang pengecut tidak akan melakukan pekerjaan kotor itu sendiri, lebih memilih untuk mengirim preman bayaran. Mencuci tangannya dari cerita itu, bandit itu memainkan kartu karyawan yang berdedikasi, mengatakan bahwa dia hanya bekerja sesuai jam kerja dan mencari nafkah. Dengan menjentikan jarinya, dia dengan dingin memerintahkan pembantaian orang penting di kota itu.
mengirim pion-pionnya untuk mengejarnya. Keluar dari bayangan, para antek-antek asing menerjang lehernya dengan pisau dan kapak, mencoba mencabik-cabik tubuh Lin Ji dengan jumlah yang banyak. Tanpa berkeringat, Lin Ji dengan mudah menghindar, menebas dada preman kelas teri itu dengan pedang beratnya dalam sekejap. Pusaran debu memenuhi gang saat antek terakhir terlempar dengan wajah terlebih dahulu ke dinding bata, menciptakan parit. Dalam waktu kurang dari 5 detik, semua pembantunya pingsan dan mengerang di tanah, sementara Dewa Perang membersihkan pedangnya. Sambil bertepuk tangan dengan ironis, bos mafia itu memuji kelincahannya, mengakui bahwa Rex benar mengirim bala bantuan. Mengambil posisi bertarung, Lin Ji menantang pencuri itu, ingin mengakhiri penyergapan konyol ini dengan cepat. Tetapi melemparkan senjatanya ke belakang, wanita itu menyerah, mengatakan bahwa bertarung dengannya akan menjadi kerugian pasti bagi bisnisnya. Mengabaikan para anak buah yang babak belur di tanah, dia berteriak agar mereka keluar dari zona bahaya sebelum tagihan dokter menggerogoti keuntungan mereka. Mengeluh seperti pemilik bar, dia menyalahkan inflasi harga ramuan, mengatakan gengnya tidak kaya. Menegosiasikan mundurnya, pembunuh bayaran itu berjanji untuk mengulur waktu Rex dan mengatakan kebohongan terbesar di dunia untuk membenarkan kegagalan total kontrak tersebut. Dengan santai berjalan pergi, bos Xia Lian menyuruh Lin Ji untuk mampir ke bar rahasianya untuk putaran berikutnya dan membayar semuanya. Melambaikan tangan dari kejauhan, wanita kurang ajar itu membalikkan badan dan mencoba pergi, seolah-olah tidak ada hal absurd yang baru saja terjadi. Tetapi dengan nada gelap, Lin Ji mengulurkan tangannya, menuntut setiap koin yang dicuri dikembalikan, hingga keping perak terakhir. Berbalik dengan jijik, gadis itu membalas dengan kurang ajar, seolah-olah dia seharusnya merasa beruntung telah dibiarkan hidup, penuh kesombongan. Dia mengklaim uang itu berfungsi sebagai pajak pengampunan dari dunia bawah itu sendiri. Memotong perkataannya, Lin Ji menggertakkan giginya, mengingat bahwa dia telah berlumuran darah, membunuh bos iblis dan tidak akan menerima dirampok di siang bolong. Memancarkan amarah, dia berjanji akan melakukan perburuan tanpa henti, mengaktifkan auranya sampai dia menakut-nakuti seluruh lingkungan dengan haus akan balas dendamnya. Beralih ke mode perkelahian jalanan, Lin Ji mematahkan leher wanita itu dan berkata jika dia sangat menginginkan uang kembalian itu, dia harus membunuh atau dibunuh untuk mendapatkannya kembali. Seketika, pedang menghantam dengan kekuatan brutal, memaksa wanita itu mundur, merobek sol sepatunya di tanah untuk menghindari dicincang. Dengan nada mengejek, gadis itu menunjuk ke kayu pedangnya yang mulai retak. Tertawa melihat senjata Lin Ji yang rapuh dan dibuat dengan buruk, curiga dengan perlawanan penjahat itu. Lin Ji tahu betul bahwa wanita bayangan ini seharusnya jauh lebih lemah di tutorial lama. Menganalisis sikapnya yang arogan, dia menduga bahwa selain koin kotor, wanita itu sengaja menggali kuburnya sendiri hanya untuk mendapatkan senjata baru dan bersinar lebih terang di lingkungan kumuh game. Mencoba memahami kegilaan gadis itu, Lin Ji menganggap haus akan sorotan dari kecerdasan buatan yang nakal ini aneh. Menatap bilah pedang yang hampir patah, dia menyimpan pedang yang tidak berguna itu ke dalam sakunya, berjanji untuk menghancurkan wajah pencuri itu dengan tinju kosongnya. Mengayunkan tinjunya, Lin Ji memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan ini begitu saja, dan pukulan itu datang langsung ke dagunya tanpa kesempatan untuk mundur. Kesal dengan ejekan karena bertarung tanpa senjata, sang pembunuh mempertanyakan keberanian Lin Ji, menyebut taktiknya kuno. Dengan pisau baru yang ditarik dari celananya, dia menyatakan bahwa dia sedang merasa baik hari ini, cukup untuk bermain-main sebelum membunuh Lin Ji dengan penuh penghinaan. Tertawa terbahak-bahak, wanita itu memperlihatkan taringnya dan merayakan bahwa pesta panti jompo kota telah dimulai tanpa batasan di kegelapan dan tanpa saksi. Di luar, geng yang kalah menangis dan bersorak keras, bertaruh bahwa bos mereka tidak akan kalah karena jumlah poin kesehatan yang besar yang diberikan oleh permainan yang bermasalah itu. Meskipun mereka babak belur, mereka bersorak dengan kekuatan brutal. Paduan suara hentakan kaki yang mengganggu pertarungan serius. Kru itu begitu memujinya sehingga seperti final Piala Dunia yang membuat gang itu senang. Dengan harga diri si pencuri yang meningkat karena penontonnya yang tertawan dan bodoh, terbang ke depan, sarung tangan ungunya menarik tornado kegelapan, menembakkan percikan api yang meremukan pipa-pipa seperti bungkus plastik tua di tempat pembuangan sampah digital kota. Menuntut kecepatan ekstrim, dia mengutuk ritme fokus Lin Ji, menyuruhnya untuk menyerang dengan keras dan langsung ke celah yang dia pura-pura buat, mencoba menjebak Lin Ji. Membalas ejekan itu, Lin Ji menari, menghindari duri hanya beberapa inci dan bertanya tentang keterampilan wanita bayangan yang kikuk dan kaku itu.
Dia menyadari AI sistem menciptakan kepanikan nyata, melemparkan tubuh avatar langsung ke dalam kekacauan, membuatnya merasakan bilah-bilah itu di kulitnya seolah-olah itu kehidupan nyata dalam sekejap yang mengerikan. Dihadapkan dengan serangan brutal itu, Lin Ji secara mental mengakui bahwa pembunuh itu memiliki kekuatan yang absurd. Tepat setelah itu, wanita itu mendarat di aspal sementara Lin Ji menciptakan jarak dengan lompatan cepat. Dalam pertukaran yang jujur, keduanya saling beradu tinju, menciptakan percikan api yang menyeramkan di tengah gang. Dengan lincah, Lin Ji menghindari tendangan merah muda yang terbang. Mendengar penjahat itu memuji refleksnya yang bagus. Tanpa memberinya kesempatan, dia melancarkan pukulan lain, bertanya apakah dia bisa menghindar lagi saat pukulan itu mengenai sasaran. Tergeletak kokoh di tanah, Lin Ji memfokuskan energinya, memperingatkan bahwa permainan ini memiliki batasnya. Dalam sepersekian detik, tangan Lin Ji mengunci pergelangan tangan wanita itu dengan kekuatan brutal murni. Dengan benturan yang menghasilkan gelombang kejut, dia menetapkan bahwa pertarungan bak akhir di sini. Dengan senyum sadis, pencuri itu menganggap situasi itu menarik, mengakui bahwa tanpa pisau, dia tidak bisa mengalahkan pemula itu dengan cepat. Menatap matanya, Lin Ji menjadi realistis, mempertanyakan apakah layak untuk melanjutkan karena dia akan benar-benar kalah. Diam sejenak, bos mafia itu menganalisis kekejaman lawannya yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, wanita pemberani itu tertawa terbahak-bahak, mengakui bahwa prajurit itu adalah pria yang sangat lucu. Dengan cepat, dia melemparkan kantong koin ke udara, mengumumkan bahwa dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Dengan uang yang terbang kembali ke pemiliknya, wanita itu mengatakan bahwa menghabiskan energi untuk uang receh adalah buang-buang waktu. Sambil membalikkan badan, dia memerintahkan gengnya untuk mundur dan mengucapkan selamat tinggal, kembali memanggil Lin Ji dengan sembucan wajah cantik. Setelah kantungnya ditemukan kembali, Lin Ji bergumam bahwa wanita itu terlalu aneh. Menimbang barang di tangannya, dia langsung menyadari bahwa barang itu jauh lebih berat daripada sebelum pencurian. Di dalam kantung kulit itu, Lin Ji menemukan bola bercahaya yang sama sekali tidak terduga. Terkejut, dia mengangkat mata mistis itu, mempertanyakan apa benda rongsokan ini. Tepat ketika sistem mengkonfirmasi bahwa itu adalah hadiah dari pencuri. Membaca tentang kemitraan di masa depan, Lin Ji menganggap hadiah makar bor semacam ini sangat aneh. Tiba-tiba, bola mata itu memancarkan cahaya menyilaukan di tengah tangannya. Dalam ledakan cahaya biru, sihir barang itu diaktifkan, merobek penglihatan Lin Ji. Jatuh berlutut, Lin Ji berteriak kesakitan, merasakan pikirannya diserang oleh energi kuno. Di layar, sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah mendapatkan artefak legendaris, mata penglihatan sejati yang mampu menghancurkan ilusi. Menghela napas lega, Lin Ji merayakan bonus tak terduga yang jatuh dari langit berkat wanita gila di gang itu. Dengan senyum percaya diri, dia menyimpulkan bahwa garis waktu baru untuk kota ini jauh lebih menyenangkan. Kembali ke area yang ramai, matahari menerangi pasar yang dipenuhi pedagang dan pendatang baru. Melalui jalan-jalan yang damai, Lin Ji sudah berencana untuk menggunakan kekuatan barunya untuk menggali harta karun tersembunyi di peta. Di kios pertama, seorang penjual menawarkan biji Blackstone dengan harga yang sangat murah. Memfokuskan pandangannya pada salah satu batu, Lin Ji memperhatikan detil yang tidak dilihat orang lain. Dari pengalamannya, biji gelap itu adalah hal yang paling tidak berguna dan paling melimpah di seluruh permainan. Dalam ingatan masa lalunya, dia tahu gudang-gudang itu penuh dengan sampah ini yang dibenci oleh orang-orang random. Tanpa diduga, mata mistis yang baru diperolehnya mengaktifkan kemampuan pasifnya dengan sendirinya. Melihat sesuatu tepat di tengah tumpukan, Lin Ji memusatkan fokusnya pada batu tertentu. Di bawah penglihatan magis, batu itu mengungkapkan aura ungu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Seketika, sistem berbunyi, mengkonfirmasi penemuan batu cahaya bintang yang berharga dan tersamarkan. Terkejut dengan penemuan itu, Lin Ji menyeringai lebar, terkesan dengan kekuatan luar biasa dari artefak ilahi ini. Melempar koin tembaga ke udara, ia langsung membeli barang itu. Berpura-pura itu hanya barang rongsokan biasa. Dengan gembira, pedagang itu langsung menerima uangnya, hampir memohon untuk segera menyelesaikan transaksi. Dengan senang hati, penjual itu memuji selera Lin Ji sambil berpikir bahwa ia baru saja menipu orang bodoh. Dalam hati merayakan, penjual jalanan itu berpikir ia telah mendapatkan jackpot dengan menjual barang rongsokan yang tidak berharga. Jauh dari kios, Lin Ji tersenyum penuh kemenangan. Mengetahui siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Mengusap kerak dari batu itu, permata ungu sejati muncul, dipoles sempurna di tangannya.
Menurut aturan pasar, Lin Ji tahu bahwa batu mentah saja akan menghasilkan 100 koin di pedagang biasa. Namun, pengetahuannya tentang masa depan mengatakan kepadanya bahwa menggiling permata ini menciptakan ramuan alkimia yang mampu melipat gandakan nilainya secara absurd. Terhanyut dalam mekanisme permainan, Lin Ji ingat bahwa profesi sekunder memberi pemain banyak kebebasan. Biasanya, orang menggunakan keterampilan damai ini untuk bersantai dan mendapatkan sedikit uang tambahan di antara perburuan. Dengan wajah serius, Lin Ji menunjukkan bahwa ada satu profesi yang sama sekali tidak tenang. Melalui coba-coba, para pemula menemukan bahwa kegagalan dalam alkimia menyebabkan ledakan yang sangat mematikan. Di layar merah, pesan bunuh diri yang tidak disengaja membuktikan kutukan sebenarnya dari mencoba membuat ramuan dalam kegelapan. Di depan panel perdagangan kota, Lin Ji memutuskan untuk memeriksa daftar harga barang-barang penyembuhan. Di papan pengumuman, dia melihat bahwa ramuan penyembuhan sedang berharga 10 koin dengan batasan harian. Setelah melakukan perhitungan cepat, Lin Ji menyadari bahwa membeli bahan-bahan untuk resep resmi lebih mahal daripada produk jadinya. Ditambah lagi dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi dan biaya sebenarnya untuk membuat ramuan pada dasarnya berlipat ganda dalam praktiknya. Karena alasan inilah, jalanan sang alkemis selalu dipenuhi oleh pemain-pemain yang bangkrut dan menangis di tanah setelah menghabiskan banyak uang. Percaya diri dengan kecerdasan sendiri, Lin Ji bersyukur atas pengalaman 5 tahun yang telah mengajarinya resep-resep rahasia. Mengingat-ingat, dia tahu bahwa hanya memiliki formula ajaib tidak menyelesaikan masalah kebangkrutan yang pasti. Berkat keberuntungan, bahan utama dari resep yang sangat ampuh itu justru adalah debu dari batu cahaya bintang yang ditemukan di pasar. Bersembunyi di sudut, dua pemain yang iri mengamati setiap gerakan Lin Ji, berencana untuk meniru semua pembeliannya, yakin akan kecerdasan mereka sendiri. Para peniru membeli biji yang tidak berguna, berpikir bahwa pemilik gelar legendaris itu tahu segalanya. Terkejut oleh kebodohannya sendiri, mata-mata itu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh penjual dan membeli seluruh stok barang rongsokan biasa. Di balik meja kasir, penjual jalanan menghitung koinnya, sangat gembira, berpikir dia menjual batu-batu itu terlalu murah. Dengan fokus penuh, Lin Ji menyelesaikan pembelian cukup banyak botol dan ramuan murah untuk membuat 100 item penyembuhan. Dengan kepalan tangan, dia menghancurkan permata ungu, dengan mudah menciptakan bubuk starlight yang sangat langka. Bingung, para pengejar mengamati dari kejauhan dan salah menyimpulkan bahwa rahasianya adalah menggiling bahan perang hitam mentah. Senang dengan salinan murah itu, para idiot menghancurkan batu-batu biasa, yakin mereka akan mengisi kantong mereka dengan emas. Tak lama kemudian, layar mereka memberitahu mereka tentang pembuatan bubuk batu biasa, sama sekali tidak berharga untuk pasar game. Tidak menyadari pada badut itu, Lin Ji mulai mencampur, menuangkan sari daun murah ke dalam botol kristal. Untuk sentuhan ajaib, dia menambahkan bubuk ungu berkilauan, menjelaskan bahwa batu itu melipat gandakan efek ramuan yang rapuh. Sambil memegang botol, Lin Ji mencatat dalam hati bahwa proses tersebut masih membutuhkan satu katalis terakhir. Dengan rasa penasaran yang meluap-luap, para penguntit mengira Lin Ji akan menggunakan air mancur di alun-alun untuk melakukan ritual tingkat tinggi. Di depan air yang jernih, Lin Ji mengangkat gelas dan tersenyum nakal seperti seseorang yang sedang mabuk. Tanpa basa-basi, dia langsung mencelupkan botol ke dalam air mancur umum, mengisi sisa ruang dengan air gratis. Seketika, cairan itu bereaksi, bergelembung dan bercahaya dengan warna hijau yang sempurna, membuktikan keberhasilan alkimia improvisasi tersebut. Setelah menyelesaikan mahakaryanya, sebuah notifikasi sistem muncul, mengkonfirmasi pembuatan ramuan tingkat menengah dengan biaya hampir nol. Dengan ramuan di tangan, Lin Ji tersenyum, melihat bahwa hasilnya sempurna dan identik dengan yang ada di toko. Bersembunyi di sudut, para penggosip mengira bocah itu hanya menjiplak barang-barang murah. Dengan cepat, sistem mulai menghujani notifikasi produksi massal di tengah alun-alun. Segera inventarisnya dipenuhi dengan botol-botol hijau, memberinya kemampuan luar biasa dalam keterampilan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Lin Ji menyimpulkan bahwa kenangan masa lalunya berubah menjadi uang mudah terlalu cepat. Tepat saat itu, orang-orang asing mengerumuninya, memohon untuk membeli karena batas toko resmi telah habis terjual. Setelah hanya 1 jam, stoknya kosong dan orang-orang menggerutu karena mereka melewatkan kesempatan mereka. Sambil mengguncang kantong koinnya, Lin Ji tahu bahwa menurunkan harga 1 sen akan menjamin penjualan instan. Dengan perhitungan cepat, Lin Ji mengubah hanya 100 koin tembaga menjadi 1000 dalam sekali duduk.
Puas dengan keuntungannya, dia merayakan hari yang luar biasa. Sementara para peniru mengakui ramuan itu asli. Gemetar karena keserakahan, para mata-mata berpikir mereka telah menemukan rahasia dari fase beta yang mampu merusak pemain. Dengan penuh semangat, mereka mencampur bubuk hitam dengan gulma dan air, bersumpah bahwa alkimia adalah hal termudah di dunia. Namun, layar menampilkan peringatan limbah beracun, membuat mereka malu. Berusaha mempertahankan ketenangannya, salah satu dari mereka bersumpah bahwa itu hanya warna yang berbeda, dan rekannya menyuruhnya untuk meminumnya untuk membuktikannya. Dalam keheningan yang mencekam, keduanya menatap ramuan beracun itu, tidak berani menyesapnya sedikit pun. Tiba-tiba, sistem mengumumkan ke seluruh server bahwa seorang pemain baru saja secara tidak sengaja bunuh diri. Pada saat yang sama, kerumunan di jalan panik menyaksikan pria itu jatuh mati di aspal. Dingin dan penuh perhitungan, Linji bergumam bahwa kutukan alkimia menuntut harga yang mahal dari mereka yang mencoba menjadi pintar. Tanpa membuang waktu, dia memutuskan untuk keluar dari permainan untuk menyelesaikan masalah keuangan di dunia nyata. Menutup transaksinya di toko virtual, Linji akhirnya mengakhiri sesi keuntungannya yang brilian. Kembali ke kenyataan, adegan berubah menjadi kompleks apartemen yang kumuh. Dengan helm di tangan, Linji merenungkan tingkat konversi koin game ke uang sungguhan yang sangat gila. Saat itu juga, notifikasi bank muncul, mengkonfirmasi setoran 5 juta ke rekeningnya. Sambil menatap layar ponselnya, Linji memuji kecepatan transfer jutaan dolar yang absurd itu. Tiba-tiba, pintu depan terlepas dari engselnya saat sekelompok preman menerobos masuk, menuntut pembayaran untuk bulan itu. Ketakutan, ibu Linji mencoba berargumen bahwa pembayaran belum jatuh tempo hingga akhir bulan. Dipenuhi amarah, pemimpin berambut pirang itu mengaku telah memajukan tanggal penagihan karena dia baru saja kehilangan banyak uang di dalam game. Marah pada server virtual, preman itu mengumumkan bahwa dia perlu memeras uang dari keluarga untuk meringankan penderitaannya sendiri. Sambil menangis, wanita itu mengatakan mereka hancur dan memohon beberapa hari lagi. Dengan ekspresi mengejek, preman itu dengan ironis bertanya, apakah keluarga itu benar-benar tidak punya uang sepeser pun? Tanpa moral sama sekali, seorang anak buah dengan paksa mencengkeram lengan adik perempuan Linji. Dalam keputusasaan, gadis itu mencoba melepaskan diri sementara ibunya menjerit ketakutan melihat pemandangan yang pengecut itu. Setelah gadis itu ditangkap, si pirang yang menjijikan menyarankan untuk menjualnya guna melunasi sebagian hutang. Langsung ke kamar tidur, si debt collector sendirian menunjuk jarinya, menyebut Linji sebagai pecandu tak berguna yang hanya tahu cara menatap layar. Penuh kebencian, preman itu mengatakan bahwa Linji harus bekerja keras atau menjual organ tubuhnya sendiri untuk membayar tagihan. Namun, memecah suasana tegang, Linji dengan tenang berjalan keluar dari kamarnya, menanyakan tentang uang jutaan yang hilang. Dengan layar ponsel di tangannya, Linji bertanya dengan sangat tenang apakah saldo itu menyelesaikan masalah. Dengan geram, para preman mengejeknya, mengira itu palsu sampai mereka membaca tanda terima transfer. Dengan cepat, para anak buah memeriksa rekening bos mereka dan terkejut untuk memastikan uang itu benar-benar masuk. Dingin seperti es, Linji mengulangi pertanyaan itu, ingin tahu apakah hutang itu telah dibayar sekali dan untuk selamanya. Bingung, keluarga itu hampir tidak bisa bernapas dan sang adik bertanya apakah kakaknya baru saja merampok bank. Dalam kepanikan total, para penjahat itu menghitung angka 0 di layar. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketakutan, sang pemimpin tergagap, membenarkan bahwa uang 1 juta itu 100% nyata dan bukan penipuan. Diliputi rasa iri, si pirang mencengkram kerah baju Linji, menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang gelandangan mendapatkan kekayaan ini. Sementara sang ibu dikirim ke kamarnya dalam keadaan setengah sadar, bos kriminal itu menuntut penjelasan segera tentang dari mana jumlah uang yang absurd itu berasal. Tetap teguh, Linji menyeringai dan menuduhnya bahwa dia mendapatkan kekayaan itu dengan bermain video game. Dibutakan oleh amarah, sang pemimpin panik mengatakan itu tidak mungkin karena dia sendiri baru saja kehilangan segalanya dalam permainan yang sama. Dengan keberanian yang luar biasa, penjahat itu mengumumkan bahwa setoran itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Itu hanya berfungsi sebagai kompensasi atas kerugiannya sendiri. Seketika, ekspresi Linji berubah gelap saat ia menyadari upaya pemerasan kotor di rumahnya sendiri. Dalam gerakan yang mustahil untuk ditiru, Linji mengunci lengan si debt collector sendirian, membuat pria itu lumpuh karena terkejut.
Dengan suara yang penuh ancaman, Lin Ji memperingatkan bahwa keahliannya jauh melampaui dunia virtual. Dengan suara retakan yang tajam, Lin Ji mematahkan lengan si pengganggu, membuat bajingan itu menjerit kesakitan di tengah ruang tamu. Dengan senyum mengerikan, Lin Ji memastikan rasa sakit itu nyata. Sementara para anak buahnya menyuruhnya untuk melepaskan bos mereka dengan sepatu botnya yang menghancurkan kaki si pirang. Lin Ji menyuruh semua orang untuk membeku di tempat mereka. Sambil menangis, penjahat itu memohon ketenangan, bersumpah tulangnya akan hancur sepenuhnya jika tekanan terus berlanjut. Dengan aura pembunuh yang membara, Lin Ji menatap jiwa sampah itu, bertanya sejak kapan mereka menjadi saudara-saudara. Menghadapi ajalnya sendiri, si debt collector sendirian menyadari bahwa bocah itu memiliki aura iblis sejati yang ditempa di neraka. Sambil menarik tulang yang patah, Lin Ji bertanya apakah geng itu masih berani terus memeras keluarganya yang bangkrut. Dengan putus asa, si pirang memohon maaf, mengatakan bahwa hutang telah dibayar dan tidak perlu lagi kekerasan yang tidak perlu. Beralih ke para anak buah, bocah itu menuntut konfirmasi kesepakatan dan para pengecut itu langsung menyetujuinya. Tanpa kesabaran, Lin Ji segera mengusir sekelompok pecundang itu dari rumahnya. Dengan putus asa, para anak buah membawa bos mereka yang terluka keluar dari apartemen. Tersandung kaki mereka sendiri karena takut. Dari balkon, adik perempuan itu meneriakkan ancaman bahwa jika mereka kembali, kakaknya akan tanpa ampun menghancurkan mereka semua hingga lumat. Di jalan, para debt collector sendirian bersumpah sambil menangis bahwa mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di blok berbahaya itu selama sisa hidup mereka. Dengan membelakangi jalan, gadis itu menyilangkan tangannya dan menuntut penjelasan yang rinci dan jujur dari Lin Ji. Dengan wajah polos, Lin Ji berpura-pura bodoh, bertanya apa yang perlu dia jelaskan sekarang. Bersandar pada pagar, gadis itu mendesaknya, ingin tahu bagaimana seorang jutawan misterius tiba-tiba muncul di keluarga mereka yang miskin. Dalam kebingungan mental, Lin Ji mencoba membuat alasan cepat yang tidak akan membuat ibu dan saudara perempuannya khawatir tentang resiko permainan tersebut. Benar-benar kesal, gadis berambut merah itu menuntut kebenaran, menghentakkan kakinya di lantai lorong dan menuntut jawaban yang jelas. Berhadapan langsung dengan gadis itu, Lin Ji merenungkan dalam hati bagaimana kesempatan keduanya akhirnya menyelamatkan hidupnya. Kenangan kelam membanjiri pikirannya, mengingat saat ayahnya meninggal dan keluarga itu terjerat hutang medis yang brutal. Di masa-masa kelam itu, Lin Ji harus memikul beban dunia di pundaknya untuk mencegah semua orang kelaparan. Di depan pintu, kenangan itu menunjukkan Lin Ji dipermalukan dan ditolak di setiap wawancara kerja di kota. Bagi seseorang dari bawah, menemukan pekerjaan yang layak adalah tugas yang hampir mustahil dan sangat memalukan. Saat berada di puncak depresinya, sebuah selebaran tentang era permainan melintas di hadapannya, mengubah takdirnya selamanya. Dengan selebaran permainan di tangan, Lin Ji menemukan dunia tak terbatas yang penuh dengan kekayaan tersembunyi. Tergoda oleh janji uang yang mudah, ia mengakui motivasi awalnya adalah keserakahan semata. Di masa lalu, Lin Ji memulai dari nol hanya untuk keuntungan finansial. Saat itu, seorang kapten tim merekrut pemula, menuntut seseorang yang tidak takut kalah di medan perang. Dengan hanya menawarkan 2 koin tembaga, si berandal melemparkan proposal eksplorasi ke atas meja. Tanpa ragu sedetik pun, Lin Ji menerima kesepakatan berbahaya itu murni karena kebutuhan akan uang. Menghadapi bahaya di setiap pertempuran, satu-satunya aturan adalah keluar hidup-hidup untuk mendapatkan bayaran. Puas dengan hasilnya, rekannya memuji ketahanan prajurit yang luar biasa di tengah kekacauan. Terkejut dengan keberhasilan Lin Ji bertahan hidup, sang kapten bercanda bahwa itu hampir terlihat seperti dia menggunakan cheat. Diliputi luka-luka, Lin Ji hanya mendengarkan dengan tenang, fokus pada tujuannya sendiri. Menyadari usaha yang luar biasa itu, pemimpin memberinya koin tambahan sebagai bonus untuk misi tersebut. Saat mereka berpisah, veteran itu meminta anggota baru untuk terus melindungi tim di masa depan. Melihat tangannya yang tertekuk, Lin Ji merasakan beban evolusi melalui rasa sakit. Berkat godaannya setiap hari dengan malapetaka, keterampilan bertarungnya mencapai tingkat yang absurd. Beberapa waktu kemudian, Lin Ji mengalahkan bos sendirian, bahkan setelah seluruh tim dimusnahkan. Dengan ketenaran yang mengetuk pintunya, mimpi baru muncul. Berfokus untuk menjadi pemain absolut berdasarkan keterampilan murni. Bertekad untuk berkuasa di puncak, jalan menuju kekuatan tertinggi menjadi satu-satunya obsesinya. Menggabungkan bisnis dengan kesenangan, uang turnamen akan melindungi keluarga yang sangat dicintainya. Dalam perjalanan berdarah ini, takdir mempertemukannya dengan saudara palsunya.
Bailey. Membentuk kemitraan yang kuat, keduanya berjanji untuk mendominasi kelas masing-masing di dalam server. Dalam sebuah perjanjian kehormatan, mereka setuju untuk duel terakhir untuk membuktikan siapa raja yang sebenarnya. Terkenal sebagai dewa perang abadi, kehadirannya di berbagai acara mulai mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Semuanya berjalan lancar sampai seorang mafia berjas menuntut Lin Ji untuk mengalah dalam pertempuran terpenting. Marah dengan pengaturan tersebut, anak itu menolak untuk berkhianat sekarang karena gelar tertinggi sudah sangat dekat. Dengan jujur, anak itu mengatakan bahwa uang hadiah akan menyelamatkan nyawa ke-6 saudara perempuannya. Dengan mata merah, Lin Ji mempertanyakan alasan aneh untuk menyerahkan kejayaan begitu saja. Penuh sinisme, agen tersebut mengungkapkan bahwa seluruh kejuaraan telah dibeli oleh para petinggi elit. Sungguh mengejutkan. Lawan yang dilindungi oleh rencana itu tak lain adalah rekannya yang berambut pirang dan pengkhianat. Dengan terlalu percaya diri, Lin Ji bersumpah bahwa temannya tidak akan pernah menerima mahkota palsu yang dimanipulasi. Dengan mempertaruhkan segalanya, Lin Ji berjanji untuk melanggar aturan dan menghancurkan takdir dengan tangannya sendiri. Dalam benak Lin Ji, usaha keras akan selalu mengalahkan rencana apapun dari para sponsor. Dalam momen refleksi, Lin Ji mengingat pengaruh besar keluarga mantan pengkhianat itu. Bagi kelas atas, kegagalan hanyalah detail kecil. Tetapi bagi seorang pria dari daerah kumuh, kekalahan membawa kehancuran total. Tiba-tiba, telepon berdering dan suara ibunya yang menangis menghancurkan kedamaian Lin Ji. Langsung ke intinya, dia memberitahu bahwa mesin ICU mati dengan sendirinya, menempatkan saudara perempuannya di ambang kematian. Dengan keterkejutan itu, pengungkapan terakhir menegaskan bahwa mafia yang mengenakan jas itu sengaja menyabotase peralatan tersebut. Hancur di dalam, Lin Ji menangis terseduh-seduh, merasakan pukulan rendah korupsi di dadanya. Langsung kembali ke masa kini, panggilan dari adik perempuannya yang sehat dan berambut merah menyelamatkan Lin Ji dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Dengan gerakan cepat, ia mengeringkan air matanya, menyembunyikan kepanikannya dengan senyum lebar yang dipaksakan. Karena tidak memahami situasinya, gadis itu menuntut jawaban tegas tentang kekayaan luar biasa yang diperoleh dalam permainan video. Dengan cepat berbohong, Lin Ji menceritakan kisah ajaib tentang hadiah langka yang dijual seharga jutaan di lelang kota. Terkejut dengan uang mudah itu, adik perempuan itu menerjang helm untuk mencoba keberuntungannya sendiri. Jauh dari bercanda, Lin Ji mencatat bahwa setiap jiwa yang masuk ke dalam sistem membawa motivasi yang unik. Di medan perang digital itu, banyak yang berburu uang, sementara yang lain hanya melarikan diri dari kehidupan pahit mereka. Tetapi dengan amarah di matanya, Lin Ji hanya melihat mahkota server virtual yang tak terjangkau. Ditolak oleh dunia bawah, mereka yang bangkrut menukar daging mereka sendiri dengan koin. Menghadapi batas absolut eksistensi, di balik setiap kelangsungan hidup yang buta, ada alasan yang tak tergoyahkan untuk tetap berdiri teguh. Didorong oleh amarah, Lin Ji bersumpah untuk berkuasa di puncak untuk melindungi orang-orang yang paling dicintainya dalam kehidupan nyata. Bertekad untuk membalikan keadaan, Lin Ji langsung menuju toko teknologi terbaik di distrik komersial. Di pintu masuk toko, dia memfokuskan pandangannya pada pod imersi penuh yang bernilai 1 juta kredit. Dulu, dia hampir tidak punya uang untuk membeli helm rongsokan, sementara orang-orang kaya terbang dengan pesawat ruang angkasa. Dengan perasaan kesal, Lin Ji ingat betul bahwa teman palsunya menggunakan simulator yang sama persis sejak peluncurannya. Di sisi lain meja kasir, penjual itu mencemooh pelanggan yang tinggal di daerah kumuh itu, mengira dia datang untuk perbaikan murah. Langsung ke intinya, Lin Ji bersikeras, menuntut model paling mahal dan terbaik dari pajangan mewah. Dengan mata terbelalak, petugas toko memberitahunya bahwa mesin elit itu eksklusif untuk para profesional di Liga Emas. Dengan nada mengejek, pemilik toko mengklaim bahwa pria malang itu akan membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mencium kotak produk tersebut. Setelah menutup mulut mereka, Lin Ji menunjukkan pembayaran instan, menuntut pengiriman di tempat. Tepat saat itu, pintu terbuka dan si penjilat mencoba menawarkan simulator kepada seorang pria kaya yang baru saja masuk. Mendengar percakapan itu, Lin Ji menangkap frekuensi suara musuh lama yang tak terlupakan, penuh dengan anggur SAR. Si pemula yang sok kaya menggerutu tentang kekalahan telak yang dialaminya di dalam game. Sebagai alasan yang lemah, pemimpin guild bersumpah bahwa dia akan menghancurkan musuhnya jika dia memiliki mesin baru. Saat dia menoleh, tulang punggung anak kaya itu membeku saat dia bertatapan dengan mimpi buruk terbesarnya. Dengan panik, si pengecut berteriak keras,
bertanya mengapa algojonya muncul di setiap sudut kota. Dengan senyum tajam, Linji berterima kasih pada takdir dan segera bertanya apakah si sampah itu ingin dipukuli lagi di depan semua orang. Dalam upaya untuk mempertahankan kesombongannya, si penjahat menyadari bahwa kontrak pembunuh profesional itu gagal total di gang. Dengan menjentikan jarinya untuk memanggil para penjaga keamanan, si pria berjas membual bahwa dalam kehidupan nyata, uanglah yang menentukan segalanya. Untuk memecah suasana suram, salah satu anak buahnya berkomentar bahwa bosnya mengatakan hal yang sama persis sebelum hampir dilumpuhkan. Dengan logika bodoh, anak orang kaya itu berpikir bahwa di luar permainan video, 3 pria dewasa dapat dengan mudah mengalahkan Linji. Ketakutan oleh keributan itu, pemilik toko memohon perdamaian, merasa kasihan pada jendela pajangannya yang mahal. Seperti penjilat yang sempurna, pemilik toko menyuruh Linji berlutut dan meminta maaf hanya untuk menghindari pecahan kaca di karpet. Dengan menggelengkan kepalanya, Linji menyimpulkan bahwa mencampur frustasi digital dengan kehidupan fisik adalah kesalahan fatal. Dengan batang logam di tangan, pria kaya itu maju dengan marah, berjanji untuk merebut kembali kehormatannya dari lumpur. Mengikuti bos mereka, para berandal meratapi penurunan level mereka dalam sistem sambil bersiap untuk dipukuli secara pengecut. Benar-benar tidak waras. Anak buah itu mengeluarkan pisau perak, berniat untuk mengiris hati prajurit tak bersenjata kita. Tepat pada saat adegan dipotong, pikiran ilahi Linji melihat dunia dalam gerakan lambat, siap untuk memulai pembantaian berdarah. Dengan ingatan 5 tahun pertempuran mengerikan, Linji mengungkapkan bahwa otaknya ditempa dalam rasa sakit, memperoleh refleks otot yang absurd. Ketika tiba saatnya untuk bertarung, seluruh dunia tampak bergerak dalam gerakan lambat. Begitu tajamnya penglihatan Linji. Dalam kehidupan nyata, aturannya persis sama, dan Linji menghindari tusukan mematikan dengan mudah yang menakutkan. Benar-benar terkejut, mata antek-antek asing itu melebar saat dia bertanya apakah orang gila itu menggunakan semacam kecurangan di dunia nyata. Tanpa basa-basi, Linji menghantam wajah preman itu dengan rahangnya hingga retak. Dampak brutal itu kemudian melemparkan penyerang itu jauh, membanting sampah manusia itu ke dinding toko. Dengan tubuh yang tergeletak sendirian di lantai, Linji mencemooh situasi tersebut dengan tenang menyatakan bahwa tidak ada kecurangan di luar permainan video. Dengan tergesa-gesa, anak itu memanggil 2 orang lainnya untuk bertarung bersamaan, ingin segera menyelesaikannya. Diliputi rasa takut yang luar biasa, anak orang kaya dan para anteknya lari, berteriak bahwa mereka akan menunggu bos mereka di tempat yang lebih aman. Tepat setelah itu, Linji kembali ke konter, mengabaikan para pengecut dan menuntut mesin mewahnya dengan pembayaran penuh di muka. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, pemilik toko terkejut melihat saldo jutaan dolar Linji yang diperoleh hanya dari membunuh makhluk virtual. Dengan kotak mahal itu di tangannya, Linji pergi dengan tenang sementara pemilik toko memujinya, memintanya untuk kembali kapanpun dia membutuhkan sesuatu. Berjalan menyusuri jalan yang diterangi cahaya, Linji dengan santai membawa perlengkapan hingga ia diperhatikan oleh sosok yang tampak sedih. Dalam pikiran pemuda berambut pirang itu, ia mengenali Linji sebagai satu-satunya orang yang tidak menyerang bos iblis secara bunuh diri. Dengan canggung, pemuda itu menelan ludah dan tergagap, mencoba membentuk kalimat sederhana di depan penguasa pertempuran. Dengan jantung berdebar kencang, pemuda itu mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya ingin ia tanyakan kepada Linji. Dalam jeritan putus asa dari lubuk jiwanya, ia mengaku kepada Linji bahwa mimpi terbesarnya adalah menjadi benar-benar lebih kuat. Terkejut dengan sikap tiba-tiba itu, Linji berhenti berjalan dan melirik ke belakang dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, pemuda berambut pirang itu memperkenalkan dirinya sebagai Hawk, seorang paladin pembalasan, dan memohon perhatian sang penguasa pajar. Dengan nada permohonan yang mutlak, pemuda itu menuntut dengan segenap kekuatannya untuk diterima sebagai murid resmi Linji. Dengan tanpa kesabaran, Linji tertawa kering dan dengan tegas menolak tawaran itu, mengatakan bahwa ia tidak ingin mengajar siapapun. Dalam keputusasaan, sang paladin meraih pakaian Linji, memohon agar dia mendengarkan dan mengingatkannya pada hari ketika dia melihat dewa perang sejati beraksi. Sadar akan kelemahannya sendiri, pria itu mengakui sambil menatap dalam-dalam mata Linji bahwa dia akhirnya memahami arti kekuatan absolut. Dia kemudian mengaku bahwa dia memilih bakat api jarak jauh murni karena takut terkena serangan dan menderita di garis depan. Malu pada dirinya sendiri, pria berambut pirang itu mengakui bahwa dia menyembunyikan rasa pengecutnya di balik mantra-mantra mencolok
dan efek yang sama sekali tidak berguna. Terperangkap dalam kenangan kekalahan, pria itu akhirnya menerima bahwa dia selalu menjadi beban bagi tim manapun yang dia ikuti. Sekali lagi, pria random itu memohon, menangis ingin mempelajari cara-cara, kekuatan, dan menandingi kekuatan menakutkan Linji. Dalam hati, Linji menyebut pria itu idiot karena tidak mengetahui kebenaran masa lalu dan secara terbuka menolak proposal itu sekali lagi. Namun, meninggalkan pintu terbuka, Linji menyebutkan bahwa mungkin di masa depan keadaan akan berubah dan sesi pelatihan bisa terjadi. Penuh harapan, pria random itu tersenyum lebar dengan yakin percaya bahwa dia tidak sepenuhnya ditolak oleh idolanya. Dengan senyum tulus, Linji menasihati bahwa kekuatan sejati dimulai tepat saat Anda menerima kelemahan Anda sendiri. Di depan kota yang diterangi, Linji memperingatkan tentang pembaruan besar permainan dan berjanji untuk mengevaluasi kemajuan Paladin dengan cermat. Dalam ledakan motivasi murni, Hawk bersumpah kepada 4 penjuru angin bahwa dia akan membuktikan nilainya dari waktu ke waktu untuk layak mendapatkan gelar suci sebagai murid magang. Menyusuri jalan-jalan sepi menuju masa depan, Linji menyimpulkan bahwa roda takdir akhirnya telah bergeser, menciptakan garis waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diprediksi.